Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pemuda yang menatap ke arah sebatang pohon sakura liar yang sedang mekar. Di bawah pohon itu, seorang gadis berdiri sendirian, menikmati keindahan bunga dalam diam. Pemandangan yang indah berpadu dengan sosok yang jelita, dan seketika itu juga hati sang pemuda terpikat sepenuhnya. Pemuda itu adalah Kagong, pangeran dari negeri Chiangkham. Ia datang ke Chiangengan untuk menghadiri sebuah upacara pemakaman atas undangan resmi. Sayangnya, pertemuan pertama itu tidak berjalan manis. Putri sulung dari negeri Chiangengan, Man Muan, adalah perempuan berpikiran konservatif dan tertutup. Ia mengira Kagong menyusup ke wilayah kerajaannya tanpa izin. Kakak laki-laki Man Muan, Noman, pun menunjukkan sikap sangat bermusuhan terhadap Kagong. Pertemuan ketiga orang itu berakhir dalam suasana tegang. Namun siapa sangka, sejak hari itu takdir dua insan tersebut justru terikat erat seumur hidup. Man Muan memiliki seorang adik tiri seayah lain ibu bernama Minla. Selama ini Man Muan menyayangi adiknya sepenuh hati, dan di antara mereka berdua belum pernah ada perselisihan sekecil apapun. Akan tetapi, sejak pandangan pertama Minla bertemu Kagong, ikatan persaudaraan yang telah terjalin bertahun-tahun itu mulai retak. Kehadiran pemuda itu membangunkan rasa iri yang selama ini terpendam dalam diri Minla. Ia dengan cepat menyadari bahwa Kagong menyimpan perasaan untuk kakaknya. Karena itulah, dalam hati Minla bersumpah bahwa ia harus menaklukkan hati Kagong apapun caranya. Kagong pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Dengan pemikiran yang terbuka dan progresif, ia sama sekali tidak dapat memahami cara berpikir feodal dan politik menutup diri yang dianut Man Muan. Baginya, sebuah negara harus membuka pintunya agar dapat berintegrasi dengan dunia luar. Sementara itu, pandangan Man Muan justru sepenuhnya berlawanan. Minla mengambil inisiatif dengan meminta Kagong menjadi guru privatnya. Demi mempersiapkan pertemuan esok hari, ia bahkan meminta kembali buku berbahasa Inggris yang dulu ia hadiahkan kepada kakaknya. Ia memerintahkan puluhan pelayan untuk merawat kecantikannya, dan tempat pertemuan pun dihias dengan sangat teliti. Karena takut kakaknya akan merusak pertemuan itu, Minla bahkan bersikap ketus dan dingin kepada Man Muan. Melihat adik yang biasanya selalu bermanja-manja kini menjauh hanya karena seorang lelaki, hati Man Muan tak urung dirundung sedih dan pilu. Dalam pertemuan itu, Minla sempat menjelek-jelekkan kakaknya di hadapan Kagong. Namun ketika ia melihat Kagong justru bertanya dengan penuh perhatian tentang keadaan Man Muan, rasa cemburu dalam dirinya langsung meledak. Ia pun memerintahkan para pelayan untuk mengawasi setiap gerak-gerik kakaknya dan melaporkannya kepadanya. Sementara itu, Man Muan duduk sendirian dengan hati yang muram. Meski menyandang status seorang putri kerajaan, ia sama sekali tidak menunjukkan sikap angkuh. Tidak pula diiring-iringi banyak pengawal. Di sisinya bahkan tidak ada seorang pelayan pun. Justru kesederhanaan dan kepolosan itulah yang membuat Kagong semakin jatuh hati. Ketika berjalan bersama, keduanya menolong seekor burung kecil yang terluka agar bisa kembali ke sarangnya. Sebelum berpisah, Kagong bertanya dengan ragu apakah esok hari gadis itu akan kembali ke tempat tersebut. Man Muan hanya menjawab bahwa saat ini ia belum bisa memberikan kepastian. Mendengar itu, Kagong berkata bahwa mulai hari itu, setiap hari ia akan berdiri menunggu di tempat yang sama. Tak peduli apakah Man Muan datang atau tidak. Dalam perjalanan pulang, Man Muan tak henti-hentinya mengingat kata-kata tulus itu. Memikirkan Kagong, wajahnya memerah tanpa sadar, dan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Meski begitu, ia berusaha mengingatkan dirinya sendiri bahwa getaran-getaran ini pada akhirnya akan memudar juga ketika suatu hari lelaki itu pergi. Ketika mengetahui bahwa kakak dan Kagong telah bertemu, Minla murka bukan main. Untuk pertama kalinya ia membentak dan menuduh kakaknya. Pertengkaran pertama antara dua bersaudara itu ternyata terjadi hanya karena seorang lelaki. Dari setiap ucapannya, Minla sama sekali tidak menyembunyikan cinta membabi buta yang ia rasakan terhadap Kagong. Man Muan sangat terluka. Ikatan persaudaraan yang terjalin bertahun-tahun ternyata tidak sebanding dengan seorang lelaki asing yang baru saja muncul. Sebagai putri dari sang permaisuri, kedudukan Minla jauh lebih tinggi daripada kakaknya yang telah kehilangan ibu sejak kecil. Tepat pada saat itu, Raja Chiangengan mengambil sebuah keputusan besar, menyetujui pernikahan politik dengan kerajaan Burma. Minla akan dinikahkan ke negeri yang jauhnya ribuan kilometer
sedangkan Man Muan akan dinikahkan dengan Kagong. Untuk mencegah Man Muan bertemu lagi dengan Kagong, Minla berpura-pura menaruh perhatian agar bisa mengawasi kakaknya setiap saat, memaksa Man Muan selalu berada dalam jangkauan pandangannya. Man Muan menyadari perubahan sikap adiknya, tetapi mengingat Minla sejak kecil selalu dimanja, ia pun tidak mengambil hati. Ketika akhirnya berita itu sampai, bahwa sang ayah memutuskan menikahkannya ke Burma demi perdamaian, Minla runtuh sepenuhnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan harus meninggalkan tanah air untuk menikah dengan orang di negeri asing. Man Muan datang menjenguk dan menunjukkan kepeduliannya. Namun di mata Minla, semua itu tak lebih dari rasa kasihan dan ejekan. Karena terlalu terpukul dan putus asa, ia mengusir kakaknya keluar dan bersikeras tidak mau bertemu siapapun. Yang ada di pikiran Minla saat itu hanyalah Kagong. Gagasan bahwa ia harus menikah dengan lelaki yang belum pernah ia temui membuatnya sangat gelisah. Ia tidak tahu siapa orang itu, berapa usianya, atau seperti apa wataknya. Semakin dipikirkan, ia semakin tidak dapat menerima kenyataan bahwa dirinya diubah menjadi bidak catur dalam sebuah pernikahan politik. Burma adalah negeri yang sangat makmur dan merupakan kekuatan terbesar di kawasan itu. Sang permaisuri tidak ingin melewatkan peluang aliansi ini, sehingga ia terus membujuk putrinya. Man Muan yang semula tidak tahu apa-apa hanya bisa kebingungan. Baru setelah mendengar bisik-bisik para pelayan, ia memahami betapa seriusnya persoalan ini. Minla sedang menangis pilu di kamarnya. Ia baru bersedia membuka pintu setelah mendengar kakaknya berkata akan menolongnya. Ia tahu satu-satunya jalan keluar saat itu adalah membiarkan sang kakak menggantikan dirinya menikah ke Burma. Namun ia sama sekali tidak menyadari bahwa Burma adalah negara adidaya yang penuh kesombongan. Mereka telah menyebut nama secara langsung. Yang mereka minta adalah putri dengan kedudukan lebih tinggi, yaitu Minla. Dan sang raja sama sekali tidak berani mengecewakan mereka. Meski demikian, Man Muan tetap berjanji bahwa apabila pertukaran itu memungkinkan, ia pasti akan pergi menggantikan adiknya. Minla terus-menerus menegaskan bahwa dirinya dan Kagong saling mencintai sedalam-dalamnya. Hal itu justru membuat tekad Man Muan untuk berkorban semakin bulat, dan Minla pun menaruh seluruh harapannya di pundak sang kakak. Namun bagaimana mungkin sang raja menyetujuinya? Ia berpendapat bahwa Minla sejak kecil sudah terlalu dimanja, dan kini tibalah saatnya ia menunaikan kewajiban membalas budi kepada negara. Saat itulah Man Muan baru mengetahui bahwa dirinya sendiri pun akan segera dinikahkan ke Chiang Kam. Ironisnya, niat baiknya untuk memikul beban sang adik justru dianggap sebagai ambisi terselubung oleh sang permaisuri. Wanita itu memakinya sebagai perempuan licik yang sengaja hendak merebut kesempatan emas dari putrinya. Sebab kedudukan sebagai permaisuri Burma mutlak harus menjadi milik Minla. Man Muan hanya bisa menahan diri dalam diam tanpa bisa mengungkapkan yang sebenarnya. Di satu sisi ada adik yang menderita dan memohon pertolongan. Di sisi lain ada ibu tiri yang selalu curiga dan terus menekannya. Takdir seolah sedang mempermainkan kedua bersaudara itu. Minla dan Kagong saling menyimpan perasaan, tetapi justru dipisahkan. Sementara ia dan Kagong yang tidak memiliki hubungan asmara apapun, malah ditakdirkan untuk bersatu. Berdiri di hadapan Minla, Man Muan tidak tahu harus menjelaskan atau menghibur dengan cara apa. Menatap sorot mata penuh harap adiknya, ia hanya diam-diam mengambil sebuah keputusan dalam hati. Jika ia dapat membebaskan Minla dari pernikahan ini, ia bersedia memikul semuanya sebagai gantinya. Dalam hatinya ia berjanji, selama masih ada kesempatan, ia pasti akan pergi menggantikan adiknya. Minla nyaris tenggelam dalam keputusasaan. Ketika menyadari bahwa dirinya tidak mampu mengubah keputusan ayahnya, ia kehilangan seluruh harapan akan masa depan. Melihat adiknya sedemikian menderita, Man Muan hanya bisa menasihati dengan lembut. Ia berkata bahwa demi negara dan rakyat Chiang Ngan, sebagai seorang putri kerajaan, mereka memang tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, seperti orang kebanyakan. Namun kata-kata itu sama sekali tidak masuk ke telinga Minla. Dalam kemarahannya, ia berulang kali menuntut jawaban dari kakaknya.
Seandainya Man Muan yang berada dalam posisinya, apakah ia akan rela menerimanya? Rasa tertekan membuat Minla kehilangan kendali. Ia melampiaskan seluruh amarahnya kepada Man Muan, menuduh kakaknya hanya berpura-pura peduli dan tidak pernah sungguh-sungguh ingin menolongnya. Ia bahkan menuduh Man Muan iri hati kepadanya, dengki karena tidak memiliki apa yang ia miliki. Kata-kata pedas itu melukai Man Muan begitu dalam. Meski demikian, ia tidak melawan ataupun membela diri. Demi kepentingan negara dan juga demi kasih sayangnya kepada sang adik, ia memilih menanggung semua kesalahpahaman dan luka itu dalam diam. Setelah semalaman berpikir masak-masak, Minla tiba-tiba mengambil keputusan. Ia bersedia dinikahkan ke Burma. Dua orang putri kerajaan akan segera meninggalkan tanah kelahiran mereka, menempuh perjalanan ribuan kilometer demi pernikahan politik. Terlahir dalam keluarga kerajaan, nasib mereka memang tidak pernah berada di tangan sendiri. Sang adik yang berstatus lebih tinggi dipilih oleh Burma yang makmur, sementara calon suami sang kakak justru adalah lelaki pujaan hati adiknya. Sesungguhnya persetujuan Minla hanyalah pura-pura belaka. Setelah semua upaya perlawanannya gagal, ia mengusir seluruh pelayannya keluar, lalu berdalih hendak berdoa ke kuil, dan diam-diam menyelinap pergi menemui Kagong. Bagi Minla, lelaki itu adalah satu-satunya pelampung penyelamat yang tersisa. Ia tahu, jika hari itu ia tidak pergi, mungkin selamanya ia tak akan punya kesempatan lagi. Ia menceritakan seluruh persoalan kepada Kagong, menegaskan bahwa ia lebih baik mati daripada tunduk, dan menyusun rencana untuk kabur tepat pada hari penjemputan pengantin. Pada saat yang sama, Man Muan yang mendengar adiknya keluar seorang diri pun merasakan ada sesuatu yang janggal. Kagong berjanji akan berusaha berbicara dengan sang raja untuk mengulur kesempatan bagi Minla. Namun Minla sangat paham bahwa kali ini ayahnya tidak akan mundur sejengkal pun. Ia hanya meminta satu hal. Pada hari ia diberangkatkan, Kagong harus mencegat rombongan pengantin dan membawanya lari. Sebagai tanda pengenal, ia akan mengenakan busana pengantin berwarna ungu. Pulang dari pertemuan itu, Minla memutuskan bahwa satu-satunya orang yang bisa memastikan rencananya berjalan adalah kakaknya sendiri. Ia mendatangi Man Muan dan memintanya bersumpah. Sumpah paling berat, yang jika dilanggar akan mendatangkan kutukan. Bahwa Man Muan tidak akan pernah membocorkan rencana itu kepada siapapun. Man Muan mengucapkan sumpah tersebut demi menenangkan hati adiknya. Namun kegelisahan terus menggerogoti Man Muan. Ia tahu, jika Minla benar-benar kabur pada hari pernikahan, Burma akan menganggapnya sebagai penghinaan besar, dan Cianganan yang kecil itu akan hancur diinjak-injak. Setelah pergulatan batin yang panjang, akhirnya Man Muan melaporkan seluruh rencana pelarian adiknya kepada sang raja. Sementara itu, di sisi lain, Kagong tak bisa duduk tenang. Dalam hati ia merenung, gadis yang ia cintai, Man Muan, ternyata adalah perempuan penuh siasat yang haus akan kemuliaan semu. Ia mulai meragukan penilaiannya sendiri, mengira selama ini ia telah salah menilai orang. Minla datang berpamitan kepada ayahandanya. Esok hari adalah hari keberangkatannya. Pelarian yang ia rencanakan itu berarti kemungkinan besar ia tidak akan pernah bisa kembali ke Ciangan seumur hidupnya. Namun keesokan harinya, para pelayan tiba-tiba membawakan satu set busana pengantin yang berbeda, dan meminta Minla menukar gaun upacara berwarna ungu yang sudah ia siapkan, warna yang telah ia sepakati dengan Kagong sebagai tanda pengenal. Demi melarikan diri dari pernikahan, Minla telah menyusun rencana yang nyaris sempurna. Namun tepat di hari pernikahannya, ia justru harus menelan pahitnya pengkhianatan. Sesungguhnya Minla telah terlalu meremehkan kesetiaan dan pengabdian Man Muan kepada negeri Ciangan. Sekalipun ia telah mengucapkan sumpah berat, sekalipun kutukan itu benar-benar dapat menjadi kenyataan, di hadapan nasib sebuah bangsa Man Muan tidak berani mempertaruhkan apapun. Ia terpaksa memilih mengorbankan kebahagiaan adiknya. Ia pun sadar, sejak detik itu ikatan persaudaraan yang terjalin bertahun-tahun akan hancur sepenuhnya. Kebencian Minla terhadap kakaknya kini telah mencapai puncaknya, dan dari situlah tragedi panjang dalam hidup keduanya bermula. Pada saat bersamaan, Kagong menepati janjinya kepada Minla dengan mengintai diam-diam di sepanjang jalur rombongan. Namun pengantin yang ia lihat sesungguhnya adalah Man Muan yang menyamar. Ia berhasil merebut sang pengantin dengan mudah.
lalu segera mengawal perempuan itu menuju Ciangkam dan bergegas kembali ke kediamannya secepat mungkin. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam perangkap. Kagong melangkah ke bawah pohon sakura tempat Manmuan biasa singgah dengan perasaan yang teramat rumit. Tak lama kemudian, ia justru menerima pujian dari Raja Ciangan. Barulah saat itu ia tersadar. Ternyata Minla sama sekali belum diberangkatkan hari itu, dan pengantin yang ia selamatkan hanyalah umpan yang sengaja dipasang oleh sang raja. Raja tidak membongkar kesalahannya. Sebaliknya, ia justru berterima kasih karena Kagong telah menyelamatkan Manmuan dari bahaya. Namun pernyataan sang raja berikutnya membuat Kagong tak tahu harus bergembira atau bersedih. Raja memutuskan menikahkan Manmuan dengannya, dan upacara pernikahan akan dilangsungkan keesokan harinya agar sang putri dapat langsung ikut pulang ke Ciangkam. Kagong tidak menolak, sebab sejak pandangan pertama ia memang sudah jatuh cinta kepada Manmuan. Akan tetapi karena terpengaruh fitnah-fitnah yang sebelumnya ditaburkan Minla, ia tidak dapat merasa bahagia sepenuhnya. Melihat sikap dingin dan berjarak yang ditunjukkan Kagong, Manmuan justru semakin percaya pada perkataan Minla, bahwa Kagong sama sekali tidak mencintainya, dan bahwa orang yang benar-benar dicintai lelaki itu adalah Minla. Hari-hari berikutnya, Minla melakukan mogok makan, tidak makan dan tidak minum. Jiwanya runtuh hingga nyaris menjadi gila. Namun ibunya yang haus kemuliaan bukannya memohonkan keringanan untuk sang putri, melainkan justru menasihatinya agar menerima takdir. Ayahandanya pun sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran. Ia percaya waktu akan menyembuhkan semua luka. Sesuai adat, pada malam itu Manmuan pergi ke kamar Kagong, tetapi sang pangeran sama sekali tidak menampakkan diri. Manmuan tidak menyesali apa yang telah ia perbuat. Meski begitu, andai bisa, ia tetap ingin bertukar tempat dengan Minla. Baginya, sekalipun ia harus terkubur di dalam tanah, selama dada ini masih bernapas, semuanya ia lakukan demi Ciang Ngan yang ia cintai. Sementara itu, hati Kagong pun tak kalah gundah. Seandainya pernikahan ini lahir dari cinta yang tulus dari kedua belah pihak, dan bukan dari intrik serta perhitungan, mungkin ia sudah menjadi lelaki paling bahagia di dunia. Raja memutuskan menganugerahkan busana pengantin paling berharga kepada Manmuan. Hal itu membuat sang permaisuri merasa sangat tersinggung, sebab busana megah tersebut merupakan lambang kedudukan yang tinggi. Namun kini justru tidak jatuh ke tangan putrinya. Meski begitu, ia tetap menghibur Minla bahwa begitu menginjakan kaki di Burma, putrinya akan menjadi selir permaisuri yang teramat mulia di sebuah negara besar. Gelar permaisuri di negeri kecil seperti Ciangkam yang didapat Manmuan mana mungkin bisa disandingkan dengan itu. Manmuan sendiri justru selalu berpikir bahwa busana pengantin yang gemerlap itu lebih layak dimiliki Minla. Ia berulang kali berpesan kepada para pelayan yang akan mengiringi adiknya ke Burma agar merawat Minla dengan sebaik-baiknya. Melihat para abdi malang yang harus meninggalkan sanak keluarga demi ikut ke negeri asing, hati Manmuan diliputi kesedihan meski ia tak berdaya berbuat apapun. Sebelum upacara pernikahan Kagong berlangsung, Minla sudah harus berangkat menuju Burma. Hatinya saat itu telah dingin bagai abu. Meski dalam batin ia sangat dendam dan tidak terima, kini ia hanya bisa menunduk menerima takdir. Karena mengkhawatirkan putrinya, sang permaisuri memutuskan ikut menemani hingga segala urusan tertata. Ia begitu yakin bahwa begitu tiba di Burma, Raja Burma sendiri akan menyambut mereka dengan hangat. Minla tahu betul, begitu ia melangkah pergi, lelaki yang paling ia cintai akan memulai upacara pernikahan dengan kakaknya sendiri. Saat itu tidak ada lagi setitik pun kerinduan dalam dirinya terhadap tanah Ciang Angan. Tempat itu hanya memberinya luka dan kekecewaan. Namun dalam hati ia bersumpah bahwa suatu hari ia pasti akan kembali dengan kepala tegak sebagai seorang pemenang, untuk menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Manmuan membayar mahal atas pengkhianatan hari itu. Sementara itu, Kagong dan Manmuan melangsungkan pernikahan tanpa setitik pun kegembiraan. Keduanya hanya ingin segera menyelesaikan seluruh tata cara upacara sebagai kewajiban belaka. Begitu upacara usai, Kagong langsung bergegas pergi. Namun Manmuan memahami bahwa tanggung jawab terhadap negara jauh lebih besar daripada perasaan pribadi. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menahan semuanya.
Minla telah pergi bahkan tanpa sempat ia ucapkan salam perpisahan. Dan kini dirinya sendiri pun bersiap berangkat menuju tanah kelahiran suaminya, Chiangkham, tempat yang akan menjadi rumahnya seumur hidup. Untuk berjaga-jaga kalau Kagong kembali berulah merebut pengantin di tengah perjalanan pulang, Noman memutuskan ikut mengawal rombongan, sampai mereka tiba dengan selamat di Chiangkham. Meski Kagong kini telah menjadi adik iparnya, Noman sama sekali tidak menaruh rasa suka kepadanya. Kagong pun sangat paham apa tujuan sebenarnya dari pengawalan tersebut. Akhirnya rombongan resmi berangkat pulang. Hati Man Muan dipenuhi kerinduan pada kerajaan yang ia cintai. Ia tahu, mungkin seumur hidup ini ia tak akan berkesempatan kembali ke Chang'an lagi. Sementara Kagong hanya bisa tertawa getir, ia tak pernah menyangka bahwa perjalanan diplomatik sebagai tamu ini malah membuatnya pulang membawa seorang istri. Karena jarak yang jauh, rombongan terpaksa mendirikan tenda untuk bermalam. Saat makan malam, untuk pertama kalinya Kagong mengajak Man Muan berbicara lebih dulu. Tetapi perempuan itu hanya diam tanpa menjawab. Sehingga Kagong terpaksa pergi dengan canggung. Ketika malam tiba, Man Muan gelisah tak keruan. Tidak tahu bagaimana harus menghadapi malam pertama mereka. Namun ternyata Kagong bersikap sangat santun. Ia menyelimuti istrinya dengan lembut, lalu keluar tenda dan tidur di luar. Perasaan Kagong terhadap Man Muan sungguh rumit. Sejujurnya, ia sangat mencintai perempuan itu. Tetapi ucapan dan tindakan Minla sebelumnya telah membangun tembok tak kasat mata yang membuatnya ragu melangkah. Meski begitu, tampaknya cinta yang ia miliki masih lebih besar daripada segala kecurigaan yang samar itu. Malam itu Man Muan bermimpi buruk. Ia bermimpi tentang Minla dan tak henti-hentinya mengucapkan permohonan maaf kepada adiknya dalam kesia-siaan. Kagong yang iba segera memeluknya erat, membantunya tenang dan terlepas dari mimpi buruk itu. Setelah menenangkan istrinya hingga tertidur lelap, barulah ia memejamkan mata. Di seberang sana, sang permaisuri terbangun dan panik ketika tidak menemukan Minla. Ia mengira putrinya telah kabur, padahal sesungguhnya Minla terjaga sepanjang malam. Saat itu ia sudah tidak lagi berniat melarikan diri. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan panjang melintasi bukit dan sungai, akhirnya rombongan Minla tiba di Burma, negeri yang dijuluki surga dunia. Burma memang luar biasa megah dan makmur, sampai-sampai dindingnya pun seolah dilapisi emas murni. Namun tidak ada setitik pun harapan atau kegembiraan di hati Minla. Hanya sang permaisuri, ibunya, yang tenggelam dalam angan-angan tentang kehidupan penuh kemewahan yang akan dijalani putrinya kelak. Ia tidak menyangka bahwa tangannya sendirilah yang justru mendorong putri kesayangannya ke dalam neraka dunia. Sampai tiba di tempat tinggal yang telah disiapkan pun, mereka belum juga diizinkan menghadap Raja Burma. Semuanya jauh berbeda dari bayangan mereka. Ibu dan anak itu ditempatkan di sebuah bangunan reot, kumuh, dan terpencil. Sang permaisuri hanya bisa menghibur dirinya sendiri dan putrinya, mengatakan bahwa sang raja pasti sedang sibuk dengan urusan kenegaraan, sehingga belum sempat menerima mereka. Sementara itu di sisi lain, karena mengkhawatirkan kesehatan Man Muan, Kagong sengaja tidak terburu-buru melanjutkan perjalanan. Ia memperlambat langkah rombongan agar istrinya bisa cukup beristirahat. Di tengah perjalanan, Kagong dan Noman kembali terlibat perdebatan sengit karena perbedaan pandangan politik. Dalam keadaan setengah mabuk, perdebatan dengan kakak ipar itu membuat perasaannya terhadap Man Muan semakin bergejolak dan penuh pertentangan. Namun tindakan Man Muan berikutnya kembali menyentuh luka di hatinya. Perempuan itu justru memohon agar Kagong membantu merahasiakan bahwa dialah yang menggagalkan rencana pelarian adiknya. Kagong berpikir getir bahwa akhirnya sifat pragmatis istrinya terungkap juga. Ternyata benar, di dalam hati perempuan itu kepentingan negara selalu berada di atas segalanya, termasuk di atas perasaan. Dengan dingin ia berkata bahwa jika Man Muan bisa membuatnya puas dan menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, mungkin ia akan mempertimbangkan untuk menyimpan rahasia itu. Man Muan tidak menyangka reaksi suaminya akan sekeras itu. Ia tidak tahu bahwa di benak Kagong, dirinya telah dicap sebagai perempuan dingin, egois, dan tanpa setitik pun ketulusan. Ketika terbangun dan melihat Man Muan dengan wajah bersimbah air mata, barulah Kagong sadar bahwa ucapannya semalam telah melukai istrinya begitu dalam. Penyesalan yang tak terkira memenuhi hatinya. Sementara Man Muan dengan pilu berpikir bahwa ia telah menyerahkan dirinya,
maka sudah selayaknya sang suami menepati janji untuk menjaga rahasia itu. Kagong tergagap meminta maaf dan memohon dimaafkan. Namun Man Muan hanya menjawab lirih bahwa suaminya tidak bersalah sedikit pun, sebab sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di sana, ia sudah menjadi milik lelaki itu. Di Burma, Minla dicampakkan di sudut istana tua yang lapuk dan dingin. Jangankan bertemu sang raja, seorang pelayan pun tak ada yang mempedulikan mereka. Seorang putri yang sejak kecil hidup bergelimang kemewahan, bagaimana mungkin sanggup menanggung keadaan setragis itu? Namun sang permaisuri masih menggenggam secercah harapan terakhir. Ia menasihati putrinya agar bersabar dan sama sekali tidak merendahkan harga diri, supaya tidak mencoreng martabat keluarga kerajaan Qiangan. Berbanding terbalik, Man Muan dan Kagong masih menempuh perjalanan dengan santai. Dengan sang jelita di sisinya, Kagong bahkan enggan beranjak dari tempat tidur. Namun sebelum meninggalkan rombongan untuk kembali pulang, Noman sengaja berpesan kepada Man Muan agar tidak melupakan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap negara. Ucapan penuh sindiran itu terdengar oleh Kagong dan membuatnya kembali curiga. Jangan-jangan pernikahan Man Muan dengannya memang menyimpan konspirasi atau misi rahasia dari Qiangan. Di kampung halaman Qiangham, Ibu Suri yang telah menerima surat pemberitahuan sangat menanti-nantikan hari bertemu cucu menantunya. Karena Kagong yatim piatu sejak kecil dan dibesarkan langsung oleh tangannya. Kabar bahwa cucunya tiba-tiba membawa pulang seorang istri dari negeri jauh membuat beliau gembira sekaligus cemas. Beliau khawatir, jangan-jangan cucunya sedang menanggung sesuatu yang menyakitkan atau serba salah. Sesampainya di Qiangkam, Kagong menunjuk ke arah kediaman megah di hadapan mereka dan berkata kepada Man Muan bahwa itulah istana kepangeranan mereka, tempat keduanya akan menjalani sisa hidup bersama. Memandang bangunan megah itu, hati Man Muan justru dipenuhi perasaan campur aduk. Kagong berharap istrinya bisa mengesampingkan segala salah paham dan kegundahan masa lalu, agar di hadapan Ibu Suri mereka bisa tampil sebagai pasangan yang menikah atas dasar kerelaan bersama. Ia juga berjanji akan mengubur segala hal yang berkaitan dengan Minla ke masa lalu, sekaligus mengingatkan dengan halus bahwa Ibu Suri adalah orang yang sangat tajam pengamatannya, sehingga istrinya sama sekali tidak boleh berpikir untuk menyembunyikan sesuatu atau membohongi beliau. Setelah itu, dengan lembut Kagong mengucapkan selamat datang kepada Man Muan di tanah kelahirannya. Melihat Kagong menyambut hangat teman-teman baratnya dengan penuh keakraban, Man Muan yang berpikiran tradisional dan tertutup justru merasa canggung dan tidak nyaman terhadap orang asing. Ia bahkan menganggap kebiasaan berjabat tangan sebagai bentuk kelancangan yang tidak sopan terhadap dirinya. Di Burma, karena tak kunjung mendapatkan titah untuk menghadap, Minla kehilangan kesabaran dan nekat menerobos masuk ke dalam istana. Ia masih membawa keangkuhan seorang putri berdarah biru, mengira semua orang di sekelilingnya harus bersujud di kakinya. Namun sedetik kemudian, tandu Ratu Burma lewat di hadapannya, dan ia terpaksa berlutut memberi hormat. Ratu Burma bahkan tidak sudi meliriknya sedikit pun. Perempuan asing berbusana aneh yang tak dikenalnya itu. Meski begitu, Minla tetap berpikir dengan angkuh bahwa sang ratu memang anggun, tetapi soal kecantikan masih jauh di bawahnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan selamanya terkubur di sudut kumuh itu. Istana megah inilah tempat yang selayaknya ia kuasai. Ketika Man Muan menginjakkan kaki di Qiangkam, barisan panjang pelayan telah berkumpul sejak pagi untuk menyambut permaisuri baru mereka. Sambutan hangat itu sungguh berlawanan dengan nasib sepi dan terbuang yang tengah dialami adiknya di negeri seberang. Pada saat melangkahi gerbang istana, Man Muan sadar bahwa dirinya benar-benar telah menjadi bagian dari tanah Qiangkam. Kagong memperlakukan para abdi dengan sangat hangat dan santun, tanpa sedikit pun sikap angkuh atau kesal terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka. Untuk mengobati rasa rindu pada kampung halaman, sebelum berangkat Man Muan telah dengan hati-hati mengumpulkan biji-biji pohon sakura untuk dibawa serta. Dengan malu-malu ia bertanya apakah suaminya mengizinkannya menanam biji-biji itu di tanah Qiangkam. Pertemuan pertama mereka dahulu terjadi tepat di bawah rimbun pohon sakura yang sedang mekar. Bunga itu memiliki makna yang sangat istimewa bagi keduanya. Mana mungkin Kagong tega menolak permintaan kecil tersebut?
Pada awalnya, Ibu Suri memang tak urung menaruh curiga ketika melihat Kagong tiba-tiba membawa pulang seorang putri Chiang Nangan sebagai istri. Namun Kagong pandai mengambil hati beliau dengan mengatakan bahwa Manmuan adalah mutiara paling berharga milik Chiang Angan, dan ia ingin mempersembahkan mutiara itu kepada neneknya. Ucapan manis tersebut justru membuat Ibu Suri semakin penasaran dan tidak sabar bertemu cucu menantunya. Begitu berhadapan dengan Manmuan, beliau langsung menaruh simpati. Beliau sangat puas dengan pembawaan yang anggun, tutur kata yang santun, serta sikap yang penuh pertimbangan dan masuk akal dari perempuan itu. Sementara itu, Bibi Fin, pelayan kepercayaan yang ikut serta bersama Manmuan, juga menyempatkan diri mencari tahu tentang Kagong melalui para abdi di istana. Setelah mengetahui bahwa selama ini sang pangeran belum pernah memiliki kekasih ataupun terlibat hubungan asmara dengan siapapun, Bibi Fin merasa sedikit lega dan bernapas longgar demi masa depan majikannya. Akan tetapi, ketika melihat Kagong diam-diam mengutus orang untuk mencari kabar tentang keadaan Minla di Burma, Manmuan kembali menyimpulkan sendiri dan semakin yakin bahwa orang yang sungguh-sungguh dicintai suaminya hanyalah adiknya. Sebaliknya, ketika Manmuan berinisiatif bertanya tentang Burma, Kagong justru salah paham dan mengira istrinya masih membayangkan kemegahan negeri besar nan jauh itu. Dalam hati ia berjanji akan menggunakan ketulusan dan tindakan nyata untuk membuat istrinya melupakan negeri tersebut. Di seberang sana, setelah berdandan sangat cantik, Minla memutuskan sekali lagi menyelinap masuk lebih dalam ke area istana terlarang. Dan kali ini ia berhasil mencapai tujuannya, berhadapan langsung dengan Raja Burma. Akhirnya ia bersitatap dengan calon suaminya. Dalam hati Minla diam-diam bernapas lega, sebab raja itu ternyata tidak tua renta atau berwajah buruk seperti yang ia takutkan, melainkan justru berwibawa dan gagah. Kecantikannya yang memesona seketika menarik perhatian sang raja, meskipun raja belum mengetahui siapa sesungguhnya gadis di hadapannya itu. Namun kemunculannya yang mencolok dengan busana asing yang tak lazim itu tidak mungkin luput dari mata Ratu Burma yang berkuasa. Ratu segera memerintahkan pelayannya menyelidiki asal-usul Minla sampai tuntas. Di pihaknya, Minla sangat percaya diri dengan kemudahan dan kecantikannya yang di atas rata-rata. Ia yakin mampu menggenggam hati sang raja dalam telapak tangannya. Biji-biji sakura yang dibawa Manmuan akhirnya ditanam di tanah barunya. Saat itulah ia terkejut mengetahui bahwa sebelumnya Kagong juga diam-diam membawa pulang biji yang sama dan menanamnya sendiri sejak awal, hanya demi memberikan kejutan kecil untuk istrinya. Tindakan penuh perhatian itu membuat hati Manmuan bergetar. Suatu hari, seorang pelayan perempuan mengabaikan larangan semua orang dan tetap terjun ke danau untuk berenang sepuasnya. Manmuan mencemaskan keselamatannya, sekaligus masih memegang pemikiran lama bahwa perempuan harus menjaga diri dan tidak sepatutnya berenang bebas seperti itu. Sebab menurutnya berenang adalah kegiatan kaum lelaki. Benar saja, pelayan itu tiba-tiba mengalami kram dan nyaris tenggelam. Untunglah semua orang sempat menariknya ke tepian. Alih-alih menjatuhkan hukuman berat, Kagong justru bersikap lapang dan merancang sendiri sebuah alat bantu berenang agar pelayan itu lebih aman. Dengan lembut ia menjelaskan bahwa baik lelaki maupun perempuan sama-sama berhak berenang dengan bebas dan tidak seharusnya dibelenggu prasangka kuno. Keterbukaan dan kemajuan cara berpikirnya itu perlahan-lahan meresap dan mengubah cara pandang Manmuan yang semula tertutup. Di kerajaan seberang, Ratu Burma dengan cepat berhasil menyelidiki identitas Minla sebagai putri Chiang Angan, sekaligus tujuan pernikahan politiknya. Namun negeri kecil seperti Chiang Angan sama sekali tidak masuk hitungan di matanya. Ia hanya ingin memaksa Minla menyerahkan seluruh persembahan pernikahan, lalu menyuruhnya pulang ke kampung halaman dengan menanggung malu. Tetapi setelah melangkah sejauh ini, perempuan penuh harga diri dan ambisi seperti Minla mustahil bersedia menyerah dan pulang dengan tangan kosong. Alasan mengapa Minla dan ibunya menunggu sedemikian lama tanpa pernah dipanggil menghadap adalah karena sang ratu yang licik telah diam-diam memusnahkan seluruh berkas laporan yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Peristiwa itu membuat para abdi istana ketakutan, sehingga tak seorang pun berani melaporkan perkara ini kepada raja. Minla sangat paham siapa dalang dibalik semua rintangan yang ia hadapi. Namun alih-alih pasrah pada nasib, tekadnya justru semakin membaja. Di hadapan ibunya,
Minla bersumpah dengan gigi bergemeletuk bahwa ia sama sekali tidak sudi menjadi barang persembahan yang bisa diatur seenaknya oleh orang lain. Ia bertekad harus naik ke kedudukan tertinggi di istana belakang, menjadi ratu di negeri ini. Di istana Chiang-Kham, Man Muan berkenalan dengan Luang Kham, sepupu Kagong yang cantik dan periang. Luang Kham tak henti-hentinya memuji kecantikan lembut Man Muan, tetapi juga tidak lupa menyanjung sepupu lelakinya setinggi langit, menegaskan bahwa Kagong adalah lelaki terbaik di dunia. Berbanding terbalik dengan Luang Kham yang lincah dan pandai bicara, Man Muan justru pribadi yang tertutup dan lebih suka mendengarkan. Kagong sendiri merasa senang dengan kehadiran sepupunya yang ceria itu, berharap keriangan Luang Kham dapat mengurangi rasa rindu istrinya pada kampung halaman. Namun ketika Bibi Fin mendengar desas-desus bahwa dahulu Ibu Suri sangat berkenan pada Luang Kham dan pernah berniat menjadikannya permaisuri bagi sang cucu, ia tak urung mencemaskan kedudukan Man Muan. Meski kedua negara telah diikat oleh pernikahan politik, Kagong tetap diam-diam meragukan motif sebenarnya di balik pernikahan ini dari pihak Chiang Ngan. Dan kenyataannya memang seperti yang ia khawatirkan. Noman adalah orang yang ekstrem, yang seumur hidup hanya memuja kepentingan kerajaannya di atas segalanya. Lelaki itu mustahil menjalin persahabatan yang tulus dengan siapapun. Ketika mengetahui bahwa istana akan menggelar jamuan besar, Minla langsung menyadari inilah kesempatan langka untuk mengubah nasibnya. Benar seperti dugaannya, kecantikannya yang mencolok dengan cepat menarik perhatian Raja Burma. Meski selalu segan dan takut pada kuasa sang ratu, Raja tetap tidak mampu menahan rasa penasarannya. Ia diam-diam meninggalkan jamuan untuk mencari sang jelita dari Chiang Ngan. Ketika tak sengaja berpapasan dengan Minla, Raja lebih dulu menyapa dan menahannya untuk berbincang. Minla segera berlagak terkejut, berpura-pura tidak tahu siapa orang yang berdiri di hadapannya. Lewat percakapan singkat itu, barulah Raja mengetahui bahwa gadis itu adalah putri yang sejak lama dipersembahkan Chiang Ngan ke istana, dan hal itu membuatnya semakin tertarik. Namun ketika sang Raja hendak melangkah lebih jauh, Minla justru dengan cerdik menjaga jarak. Ia menolak dengan halus, sekaligus memohon diberi kesempatan resmi untuk menyelesaikan upacara dan menjalankan kewajibannya sesuai tata krama yang berlaku. Tepat pada saat itu, sang ratu menyadari Raja tidak ada di tempat dan pergi mencarinya sendiri. Merasa keadaan tidak menguntungkan, Minla segera menyingkir sebelum ratu muncul. Minla sadar betul bahwa di istana belakang yang penuh persaingan ini, untuk memperoleh kedudukan dan kekuasaan, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Akhirnya, segala perhitungan dan usahanya membuahkan hasil. Ibu dan anak itu resmi menerima titah untuk menghadap Raja, dengan status sebagai putri sebuah negeri yang dipersembahkan sebagai upeti. Meski sang ratu yang licik berusaha menghalangi dengan 1001 cara, Raja Burma tetap bersikeras harus bertemu Minla. Melihat suaminya begitu terpesona pada kecantikan perempuan lain, sang ratu murka luar biasa, sebab selama ini belum pernah ada seorang pun yang berani mengusik kewibawaannya. Hal ini sekaligus menjadi pertanda badai penderitaan panjang yang akan dialami Minla di bawah cengkeramannya. Mengenakan busana upacara paling megah, Minla melangkah dengan penuh kebanggaan mewakili kerajaan Chiang Ngan memasuki balairung untuk menghadap sang raja. Begitu melihatnya, Raja terpaku menyaksikan kecantikan dan pembawaan menonjol dari putri negeri jauh itu. Tatapan penuh kekaguman sang raja terhadap Minla tidak luput dari perhatian permaisuri Chiang Ngan. Melihat hal itu, diam-diam ia bernapas lega. Setelah bertahun-tahun menanggung kesulitan dan tekanan, ia percaya nasib mereka berdua akhirnya berpeluang berubah. Di hadapan raja dan para pembesar, Minla dengan tenang menyatakan kesetiaannya. Ia mewakili Chiang Enggan mempersembahkan berbagai upeti berharga, sekaligus menegaskan bahwa selain emas, perak, dan permata, ia juga bersedia mempersembahkan seluruh hidupnya, kesetiaannya, dan pengabdiannya untuk melayani sang baginda. Raja merasa sangat bersalah atas apa yang harus ditanggung Minla dan ibunya. Dengan tulus ia meminta maaf karena telah membiarkan mereka hidup dalam keadaan terabaikan dan terlupakan selama ini. Menghadapi permintaan maaf itu, Minla bukan lagi putri yang angkuh dan gegabah seperti dahulu. Dengan lembut dan rendah hati, ia menjawab bahwa berapa lama pun ia harus menunggu, ia rela menerimanya. Sebab sejak menginjakkan kaki di negeri itu, ia telah membawa serta ketulusan hati dan keinginan untuk mempererat hubungan baik antara kedua negara. Raja segera berjanji akan menganugerahkan istana yang megah dan layak untuknya. Melihat itu,
Ratu Burma tersenyum palsu dan justru menawarkan diri untuk membawa Minla tinggal di istananya sendiri dengan dalih hendak mengajarkan langsung berbagai tata krama dan aturan Burma yang rumit. Tentu saja raja tidak menaruh curiga sedikit pun dan langsung menyetujuinya dengan senang hati. Hanya Minla dan ibunya yang sangat paham bahwa itu sama saja dengan menyerahkan domba ke mulut harimau. Sebuah jebakan yang penuh niat jahat. Namun demi cita-cita besar yang menantinya, Minla berjanji pada dirinya sendiri untuk menahan segala kepahitan, sampai tiba hari di mana ia cukup kuat untuk membalikkan keadaan dengan tangannya sendiri. Sementara itu di Cheongham, Man Muan menjalani kehidupan yang jauh lebih tentram. Ia tidak perlu merendahkan diri atau hidup dalam ketakutan setiap hari seperti adiknya. Di sana, wawasannya terbuka oleh berbagai penemuan dan kebudayaan barat yang serba baru. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa sempitnya cara pandang tertutup yang selama ini ia anut. Di sela-sela waktu luang setelah bekerja, Kagong selalu ingin mengajaknya menikmati keindahan alam negeri Cheongkham. Namun bisik-bisik para abdi istana mengenai perasaan mendalam yang dimiliki Luang Kam terhadap Kagong tanpa sengaja terdengar oleh Man Muan, membuat hatinya melorot dan dipenuhi kekecewaan serta kekesalan. Tepat sebelum pasangan suami istri itu naik kereta untuk berangkat, Luang Kam tiba-tiba meminta izin untuk ikut serta bersama mereka. Di Burma, saat raja dan ratu menyantap hidangan, Minla dipaksa berdiri melayani di samping. Sang ratu yang kejam bersama para dayang kepercayaannya tak henti-hentinya melontarkan cemoohan dan sindiran tentang kemiskinan serta keterbelakangan kerajaan Cheongengan. Mereka mengatai busana yang dikenakan Minla sebagai pakaian compang-camping dan kampungan. Puncak penghinaan terjadi ketika seorang pelayan sengaja menumpahkan sisa makanan ke tubuhnya. Seorang putri yang sejak kecil hidup bergelimang kemuliaan seperti Minla, kini hanya bisa menahan diri sambil menelan air mata kebenciannya. Sang permaisuri, ibunya, murka menyaksikan putrinya dihina sedemikian rupa. Tetapi Minla memberi isyarat agar ibunya menahan diri. Ia mencamkan dalam-dalam rasa malu yang ia terima hari itu, dan bersumpah bahwa suatu saat ia akan membuat perempuan kejam itu membayar 100 kali lipat. Sementara itu, Kagong membawa Man Muan menyaksikan air terjun paling megah dan puitis di Cheongkham, dengan harapan istrinya akan semakin mencintai tanah kelahiran suaminya. Namun karena canggung dan berjalan lambat, Man Muan dengan cepat tertinggal di belakang, dan tanpa sengaja hal itu memberi ruang privat bagi Luang Kam untuk mendekati Kagong. Begitu melihat bayangan Man Muan mendekat, Luang Kam langsung berpura-pura tergelincir dan jatuh ke dalam pelukan Kagong. Pemandangan mesra itu tepat menghantam pandangan Man Muan. Tak berhenti sampai di situ, Luang Kam melanjutkan siasat liciknya. Ia berdalih ingin menunggang kuda, lalu sengaja membuat kudanya terkejut dan panik hingga ia terjatuh dari punggung kuda ke tanah. Dan memang, sandiwara menyakiti diri sendiri itu berhasil dengan sempurna. Melihat Luang Kam jatuh, Kagong panik dan langsung mengangkat tubuh gadis itu dengan kecemasan luar biasa, meninggalkan Man Muan berdiri sendirian di tempat. Melihat wajah suaminya yang begitu panik dan penuh perhatian kepada perempuan lain, hati Man Muan terasa getir. Ia mengira keduanya memang pernah memiliki hubungan asmara yang mendalam di masa lalu. Dalam jamuan besar di Burma, Minla tampil dengan penampilan yang megah dan memesona. Disaksikan banyak tamu undangan, ia melangkah ke tengah balerung dan membawakan tarian tradisional Cheongengan dengan gemulai sebagai persembahan untuk sang raja. Penampilan yang memikat itu dengan cepat menyita semua pandangan. Raja bahkan nyaris tidak sanggup mengalihkan matanya. Sementara itu, sang ratu yang semula berniat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempermalukan Minla di depan seluruh pembesar hanya bisa geram menyadari rencananya berbalik sepenuhnya. Alih-alih dipermalukan, Minla justru menjadi pusat perhatian seluruh jamuan dan semakin merebut simpati sang raja. Seusai menari, Minla dengan hormat menyampaikan bahwa sebagai putri yang datang dari Cheongengan, ia mempersembahkan tarian itu sebagai ungkapan doa dan harapan terbaik untuk Baginda. Raja Burma benar-benar terpikat oleh kecantikan Minla yang mampu meruntuhkan kota, dan Minla pun segera menerima hadiah dari Baginda. Melihat raja begitu tergila-gila kepada putrinya, sang ibu tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Raja perlahan mulai tertarik pada negeri Cheongan dan Minla berjanji akan memasak sendiri hidangan khas kampung halamannya untuk menjamu Baginda.
Akhirnya raja benar-benar tak sanggup menahan pesona Minla. Meski segan terhadap sang ratu, ia tetap diam-diam menemui Minla di belakang istrinya. Dalam pertemuan itu, raja terus-menerus menanyakan dan memperhatikan kehidupan Minla dan ibunya, mulai dari tempat tinggal hingga hal-hal apa saja yang masih mereka butuhkan. Melihat itu, sang ibu hendak memanfaatkan kesempatan untuk mengeluhkan kondisi tempat tinggal mereka yang sempit dan buruk. Namun Minla dengan cekatan memotong ucapan ibunya. Dengan rendah hati, ia menyatakan bahwa apa yang telah dianugerahkan Baginda sudah lebih dari cukup. Baginya, dapat menghadap dan mendapat kesempatan menari khusus di hadapan raja sudah merupakan kehormatan yang sangat besar. Bahkan ibunya sendiri terkejut menyaksikan perubahan itu. Putri yang dahulu angkuh, mudah meledak dan manja, kini telah belajar bersabar, merendah dan bersiasat. Biasanya raja selalu makan bersama sang ratu. Ketika mengetahui bahwa Baginda diam-diam bersantap bersama Minla, Ratu murka bukan main. Minla menyiapkan hidangan-hidangan tradisional Chiang-Ngan, dan raja pun tidak ragu melepas jubah kebesarannya, lalu makan dengan tangan dengan lahapnya. Setelah sekian lama hidup di bawah bayang-bayang sang ratu, inilah salah satu dari sedikit kesempatan raja merasakan ketenangan dan kebebasan. Minla kembali menerima hadiah dari Baginda. Akhirnya, ibu dan anak itu berhasil menunggu sampai hari ini. Mereka mengira hidup mereka mulai saat itu akan berjalan mulus. Namun sang ratu tidak menegur raja secara langsung. Sebaliknya, ia berpura-pura sakit, lalu berkata kepada raja bahwa ia baru saja bermimpi mendapat pertanda kehamilan. Mendengar itu, raja gembira bukan main. Sementara itu, Minla juga memahami bahwa untuk memiliki tempat dan suara di istana, ia harus lebih dulu mengandung darah keturunan raja sebelum sang ratu. Di tempat lain, Man Muan terkejut terbangun di tengah malam. Ternyata Noman yang sedang dalam perjalanan pulang ke ibu kota mampir untuk menjenguknya. Melihat adiknya hidup dengan baik, hati Noman lega. Meski begitu, ia tidak lupa berpesan agar Man Muan segera mengabarinya jika ada berita apapun yang berkaitan dengan Chiang-Ngan dan negara-negara lain. Kesetiaan Man Muan kepada Chiang-Nangan memang tidak perlu diragukan lagi. Noman berjanji, ketika Chiang-Nangan benar-benar merdeka, ia akan menjemput adiknya pulang. Melihat begitu banyak barang barat di Chiang Kam, Noman tampak heran. Namun Man Muan hanya tersenyum dan berkata bahwa di dunia ini masih ada banyak hal baik lain yang belum pernah mereka lihat. Noman menyadari bahwa hanya dalam waktu singkat, cara berpikir adiknya telah berubah terlalu banyak, dan itu membuatnya cemas. Apakah ia masih bisa mempercayai adiknya atau tidak? Sementara itu, Man Muan masih mengganjal perkara Luang Kham di hatinya, sehingga ia bersikap dingin dan mengabaikan perhatian Kagong. Sedangkan Kagong sendiri sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya sedang cemburu. Melihat sang ratu tidak muncul selama beberapa hari, Minla mencari tahu dan terkejut mengetahui bahwa ratu sedang mengandung. Ia menyesali dirinya yang kalah selangkah dan sadar bahwa jalan di depannya akan semakin berduri. Padahal kenyataannya, sang ratu telah menyuap tabib istana. Ia sama sekali tidak sedang hamil. Melihat raja pusing memikirkan persoalan hak penggunaan jalur sungai, sang ratu secara sepihak memerintahkan pembatalan perjanjian dengan Inggris dan menyerahkan hak tersebut kepada Prancis. Sementara itu, raja yang terlalu tenggelam dalam kegembiraan akan segera memiliki anak menjadi lalai terhadap urusan pemerintahan. Keputusan keliru itu menempatkan nasib kerajaan di ujung tanduk. Minla perlahan menyadari bahwa setiap kali sang ratu muncul, raja langsung menjadi serba hati-hati, bahkan tidak berani menunjukkan perhatiannya kepada Minla secara terbuka. Ketika Minla berusaha mencari segala cara untuk mendekati raja, sang ratu justru datang sendiri untuk memperingatkannya. Dengan terang-terangan ratu mengingatkannya agar tahu diri, puas dengan kedudukannya saat ini, dan tidak menyimpan ambisi untuk naik lebih tinggi. Setelah berkata demikian, ratu mengusirnya dengan dingin, sama sekali tidak menyembunyikan kewaspadaan dan permusuhannya. Menghadapi penghinaan pahit itu, Minla tetap menahan diri. Namun melihat sikap lemah dan pengecut sang raja, ia sangat kecewa. Meski begitu, Minla telah melewati saat-saat paling putus asa dan menyakitkan dalam hidupnya.
sehingga penghinaan sekecil ini tidak ada apa-apanya dibandingkan ketidakberdayaan yang dulu ia rasakan. Meski berat meninggalkan putrinya, Ibu Minla akhirnya harus kembali ke Chiang-ngan. Pada hari-hari penuh badai berikutnya, hanya Minla seorang yang harus bertahan sendirian. Di Chiang Kam, Man Muan juga menghadapi persoalan yang memusingkan. Ibu Suri ingin agar Kagong mengasihani nasib Luang Kam dan menjadikannya selir. Luang Kam sendiri pun memohon-mohon kepada Man Muan agar diberi satu kesempatan. Sekalipun hanya menjadi bayangan lain di sisi Kagong, ia rela. Kagong memperlakukan istrinya dengan sangat penuh kasih dan pengertian. Tetapi yang ia terima tetaplah sikap dingin dan berjarak dari Man Muan. Ia berpikir keras tanpa menemukan jawaban. Kesalahan apa yang telah ia perbuat sehingga istrinya marah. Barulah setelah temannya, Baekin, memberi pencerahan, Kagong diam-diam bersukacita menyadari bahwa Man Muan cemburu karena dirinya. Namun Man Muan mati-matian menyangkalnya. Ia menganggap dirinya lah yang datang belakangan dan menegaskan bahwa ia datang ke sana bukan karena cinta, melainkan karena tugas. Sebelum berangkat kembali ke Chiang-ngan, Ibu Minla berniat meninggalkan 6 orang pelayan untuk mendampingi putrinya. Tetapi Minla menganggap jumlah itu terlalu sedikit. Sang ibu toh akan pulang ke Chiang-ngan, di mana ia bisa mendapat sebanyak apapun pelayan yang ia mau. Sementara Minla harus hidup sebatang kara di negeri orang. Akhirnya sang ibu mengalah dan menanggung kekurangannya sendiri. Minla juga berpesan agar setibanya di Chiang-ngan, ibunya mengirimkan lebih banyak harta untuknya. Sebab ia tahu, untuk berfokus merebut kekuasaan dan kedudukan, ia membutuhkan sokongan dana yang kuat. Kini ibunya telah pergi. Mulai saat itu Minla hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di sisi lain, sang ratu mengabaikan seluruh nasihat para pembesar dan tetap bersikeras menjalankan kehendaknya sendiri hingga menyinggung pihak Inggris. Hal ini melukai kesetiaan sang Menteri Agung yang sepenuh hati membela negara. Ia sangat mencemaskan masa depan kerajaan. Dengan niat baik, ia mengingatkan Minla bahwa untuk bertahan hidup di istana yang berbahaya ini, ia mutlak membutuhkan perlindungan sang ratu. Sayangnya justru ratulah orang yang telah ia buat murka. Di Chiang Kam, Luang Kam sengaja mengenakan busana tradisional Chiang dengan milik Man Muan, lalu bermanja-manja bertanya kepada Kagong apakah dirinya terlihat cantik. Ia ingin meniru Man Muan agar bisa menjadi bayangan lain di sisi Kagong. Menyaksikan pemandangan itu, Man Muan hanya bisa memendam kepedihannya seorang diri. Karena Burma mengingkari janji, perwakilan Inggris datang langsung untuk menuntut pertanggungjawaban. Tetapi raja justru mencari-cari alasan untuk menghindar dan tidak mau menemui mereka. Para pembesar yang berusaha menyelesaikan persoalan itu malah dimaki habis-habisan oleh sang ratu. Melihat kesempatan telah tiba, Minla berniat menarik Menteri Agung itu ke pihaknya. Namun sang menteri justru menasihatinya agar menyisakan jalan pulang untuk dirinya sendiri ke Chiang-ngan. Mendengar kabar bahwa Man Muan pergi berkuda seorang diri meninggalkan istana, Kagong panik dan segera menyusul. Di tengah perjalanan, karena pikirannya kalut, Man Muan tidak memperhatikan bahaya di depan dan nyaris terjun bersama kudanya ke dalam jurang. Untunglah Kagong muncul tepat waktu dan menyelamatkannya di detik-detik terakhir. Setelah membawa Man Muan ke tempat aman, Kagong masih belum reda dari rasa takutnya. Membayangkan bahwa terlambat selangkah saja ia bisa kehilangan istrinya selamanya, dengan suara tercekat ia bertanya, jika istrinya benar-benar celaka, bagaimana ia harus melanjutkan hidup? Namun Man Muan hanya menjawab pelan bahwa dalam anggapannya, dirinya memang hanyalah beban bagi sang suami. Jika suatu hari ia lenyap, mungkin justru Kagonglah yang terbebaskan dan sepatutnya merasa lega. Man Muan selalu berpikir bahwa dirinya hanyalah pengganti, hanya bayangan adiknya, dan bahwa orang yang seharusnya mendampingi Kagong adalah Minla. Sementara itu, Kagong justru mengira kata-kata menyakitkan tersebut lahir dari rasa bersalah istrinya terhadap sang adik. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Man Muan salah paham dan mengira ia mencintai Minla. Setelah berhari-hari memutar otak, Minla akhirnya menemukan titik balik. Ia berinisiatif menemui sang Menteri Agung kembali dan membujuknya untuk bekerja sama menyelamatkan negara dari kehancuran di tangan sang ratu. Menteri yang sangat mencemaskan nasib negerinya itu akhirnya bersedia bekerja sama. Minla lalu menjalankan siasat.
Ia berpura-pura pingsan, lalu mengeluarkan uang untuk menyuap tabib istana agar berpura-pura menyatakan dirinya sakit, sehingga sang ratu melonggarkan kewaspadaan terhadapnya. Ia meminta sang menteri diam-diam menyampaikan benda tanda pengenalnya kepada raja. Namun saat itu raja sedang berada di sisi sang ratu, sehingga tidak berani menunjukkan gerak-gerik mencurigakan sedikit pun. Baru setelah menemukan kesempatan lolos dari pengawasan sang ratu, raja segera pergi menemui Minla, yang saat itu telah menyamar sebagai pelayan dan menunggu di tempat yang telah dijanjikan. Agar tidak diinjak-injak di negeri orang, seorang putri berdarah biru seperti dirinya terpaksa merendahkan diri dan menggunakan segala cara demi merebut kasih sayang sang penguasa. Sementara itu, ratu yang menyadari raja tak kunjung kembali mulai curiga dan menyuruh orang mencarinya. Meski rencananya berjalan sangat mulus, tidak ada setitik pun kegembiraan di hati Minla. Raja tahu tindakan ini sangat berbahaya bagi Minla. Ia mendesak agar Minla segera pergi dan berjanji akan bertemu lagi di lain hari. Tepat pada saat itu, pelayan kepercayaan sang ratu tiba di tempat tersebut. Untunglah raja sempat maju untuk mengalihkan perhatian, meski perempuan itu tetap mencium adanya sesuatu yang janggal. Minla harus bersembunyi rapat-rapat sampai akhirnya berhasil lolos dari bencana. Menatap hadiah di tangannya, Minla berkata dalam hati bahwa inilah yang ia peroleh dengan kecerdikan dan kemampuannya sendiri. Ia yakin, hari di mana ia menjatuhkan dan menggantikan sang ratu tidak akan lama lagi. Ia tidak hanya ingin bertahan hidup di Burma, tetapi juga bermimpi suatu hari dapat berdiri dengan kepala tegak di hadapan Manmuan, sebagai permaisuri yang mulia, dan memaksa kakaknya bersujud di kakinya. Padahal kenyataannya, Manmuan di seberang sana pun tidak hidup dengan tenang. Ia berkali-kali mengalami mimpi buruk melihat Minla dalam bahaya, sehingga rasa iba dan rasa bersalahnya terhadap sang adik semakin membesar. Untunglah di sisinya selalu ada Kagong yang setia mendampingi. Mendengar desas-desus bahwa gaun pengantin tradisional Manmuan sangat megah, Luang Kam penasaran ingin melihatnya. Ia sangat cemburu, namun tak henti-hentinya memuji keindahan busana itu. Manmuan bahkan dengan murah hati menghadiahkan botol parfum pemberian Kagong kepada Luang Kam, sambil berkata dengan halus bahwa sebenarnya hadiah itu memang ditujukan Kagong untuknya. Sementara itu, Ibu Minla yang telah kembali ke Chiangan juga harus menghadapi badai dalam keluarganya. Sang raja baru saja memberi kasih sayang kepada seorang dayang baru, sehingga perempuan itu menjadi besar kepala dan berani membantahnya dengan angkuh. Ia murka bukan main, tetapi yang lebih buruk, kesabaran sang raja terhadap dirinya pun telah habis. Kembali ke istana belakang Burma, sang ratu akhirnya menemukan benda yang sengaja ditinggalkan Minla di peraduan raja. Barulah saat itu ia menyadari bahwa kepatuhan dan kerendahan hati yang selama ini ditunjukkan Minla hanyalah kedok belaka. Bahkan alasan sakit yang ia gunakan sebelumnya pun ternyata bagian dari rencananya. Dipanggil untuk dimintai keterangan, Minla langsung menyangkal segala keterlibatannya. Ia menegaskan bahwa benda itu telah lama hilang dan ia sama sekali tidak tahu mengapa benda tersebut bisa berada di sana. Sangkalan itu justru membuat sang ratu semakin murka. Dengan geram ia memaki Minla sebagai perempuan yang tidak tahu diri, yang bahkan berani menatap matanya sambil berbohong. Menghadapi kemurkaan sang ratu, Minla hanya bisa menunduk mengakui kesalahan dan terus-menerus memohon ampun. Untunglah raja datang tepat waktu untuk mencegah, tetapi amukan sang ratu telanjur menimpa Minla sepenuhnya. Raja sedikit banyak menduga penyebab Minla dihukum, namun sang ratu menelan kepahitan itu sendiri dan tidak mengatakan apa-apa. Sebelum pergi dengan wajah masam, ia bahkan sempat menginjak tangan Minla. Minla bersumpah akan mengingat penghinaan hari itu sampai ke tulang sumsum. Asalkan ia berhasil mengandung keturunan raja, ia pasti akan menagih semuanya berikut bunganya. Pada waktu yang sama di Chiang Kam, Manmuan tiba-tiba merasa pusing dan berkunang-kunang, nyaris terjatuh. Namun ia hanya menganggapnya sebagai kelelahan biasa dan berpesan kepada para pelayan agar merahasiakan keadaannya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Chiangan sedang diam-diam membeli sejumlah besar persenjataan dari Inggris. Kabar rahasia itu dengan cepat dilaporkan Baekhin kepada Kagong. Kagong dan rekan-rekannya langsung dapat menebak maksud Chiangan. Negeri itu tidak ingin selamanya menjadi negara bawahan yang bergantung pada pihak lain.
dan sedang bergerak mencari jalan menuju kemerdekaan. Kagong memutuskan harus turun tangan mencegah tindakan Ciangan yang hanya akan mengundang malapetaka itu. Pada masa yang sama, Kagong dan Manmuan untuk pertama kalinya berfoto bersama. Manmuan pun perlahan mulai membuka hati menerima hal-hal modern dari Barat, dan kamera adalah salah satu benda baru yang hanya dimiliki orang Barat. Saat itu pula Baekhin datang berpamitan kepada Kagong untuk meninggalkan Chiang Kham. Namun kesehatan Manmuan bukannya membaik. Ia justru mulai menunjukkan gejala mual dan muntah. Barulah saat itu ia menyadari bahwa dirinya sedang mengandung. Meski begitu, ia tetap meminta para pelayan merahasiakan hal ini rapat-rapat, terutama dari Kagong. Ia takut kabar itu justru akan membuat suaminya tidak senang, bahkan takut suaminya mengira ia sedang menggunakan anak sebagai kartu untuk mengikat kaki lelaki itu. Sementara itu di Burma, demi mempertahankan sandiwara sakitnya, Minla nyaris kehabisan seluruh hartanya karena terus-menerus diperas oleh tabib istana yang serakah. Namun sebagai gantinya, ia berhasil mengantongi sebuah rahasia besar. Sang ratu hanya berpura-pura hamil. Di pihak Manmuan, meski telah mengandung, ia tetap memilih menyembunyikan kabar tersebut. Di hatinya selalu ada ganjalan bahwa Kagong belum sepenuhnya melupakan Minla, sehingga ia tidak berani menaruh terlalu banyak harapan pada pernikahannya. Akan tetapi, gejala mual yang terus berulang akhirnya tidak dapat mengelabui Ibu Suri. Hanya dengan melihat tanda-tandanya, beliau langsung menebak kebenarannya. Di hadapan ketajaman mata beliau, Manmuan tidak lagi menyembunyikan apapun dan mengakui bahwa ia sedang mengandung. Mendengar kabar itu, Ibu Suri gembira bukan kepalang, karena akan segera menimang cicit. Kabar gembira itu segera sampai ke telinga Kagong. Saat itu ia sedang menangani pekerjaan di luar, dan begitu mendengar laporan tersebut, ia langsung meninggalkan segalanya untuk pulang ke istana. Begitu bertemu Manmuan, Kagong tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Ia terus-menerus menanyakan keadaan kesehatan istrinya dan berpesan agar Manmuan menjaga dirinya baik-baik. Melihat wajah bahagia suaminya, Manmuan bertanya lirih apakah lelaki itu benar-benar segembira itu. Kagong terkejut mendengar pertanyaan tersebut, lalu segera menegaskan bahwa ia bahagia, sampai tidak tahu harus menggambarkannya dengan kata apa. Baginya, inilah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Kemudian sambil tersenyum, ia balik bertanya. Tentu istrinya pun pasti sangat berbahagia menerima kabar gembira ini. Namun menatap wajah Manmuan yang dingin tanpa ekspresi, Kagong justru salah paham dan mengira istrinya sama sekali tidak menantikan kehadiran anak itu. Dengan hati pedih, ia berpikir bahwa dalam benak istrinya masih tersimpan niat untuk melarikan diri ke Burma. Meski kecewa dan patah hati, ia tetap berpesan dengan teliti kepada para pelayan agar merawat istrinya dengan sebaik-baiknya. Ketika para pelayan masih kebingungan mengapa Kagong yang tadinya begitu bersemangat kini pergi dengan wajah muram, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam kamar. Ternyata Manmuan pingsan, dan tangan Kagong yang mengangkat tubuh istrinya berlumuran darah segar. Karena terlalu lama larut dalam kesedihan dan pikiran yang berat, tubuh Manmuan menjadi sangat lemah. Di seberang sana, Minla baru saja bangun dan terkejut mendapati noda darah di spraynya. Ia tidak hamil. Ia panik luar biasa, meratap bahwa bahkan langit pun tidak berpihak kepadanya. Di tengah kebuntuan itu, hanya dayang setianya, Come On, yang tak henti menghibur dan membangkitkan semangatnya, mengingatkan bahwa kesempatan masih ada. Majikan dan pelayan itu lalu sengaja membiarkan mata-mata sang ratu melihat spray berdarah tersebut. Namun sang ratu yang licik tetap tidak menurunkan kewaspadaannya, sebab ia tahu betul raja telah tergila-gila kepada Minla sampai tidak bisa makan dan tidur. Menghadapi keadaan itu, Minla kembali berinisiatif menemui sang menteri agung. Ia meminta agar sang menteri menciptakan satu kesempatan lagi baginya. Namun menteri itu justru memperingatkannya. Dahulu raja tidak hanya memiliki sang ratu seorang. Pernah ada 8 orang selir yang satu persatu disingkirkan oleh ratu. Ia berharap Minla dapat melihat kenyataan dengan jernih dan menasihatinya agar bersabar menunggu waktu yang tepat. Ketika Manmuan siuman, ia sangat menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi anaknya. Namun bagaimana mungkin Kagong menyalahkannya? Ia hanya sabar mendampingi dan menghibur istrinya dengan lembut.
Ibu Suri pun sangat berduka karena cicit yang baru terbentuk itu telah tiada. Namun pada kesempatan ini Luang Kham tidak lupa berbisik kepada Ibu Suri bahwa apabila Man Muan benar-benar tidak dapat lagi melahirkan, ia siap melakukan apa saja demi Kagong. Man Muan sendiri percaya pada hukum karma. Sumpah yang dahulu ia ucapkan masih terpatri utuh dalam ingatannya. Ia berpikir bahwa pengkhianatannya terhadap sang adik telah mendatangkan balasan ini, sampai-sampai anaknya pun tak dapat ia pertahankan. Ia terus menyiksa batinnya sendiri karena telah merebut lelaki pujaan orang yang ia sayangi. Ia merasa pantas hidup dalam dosa dan penyesalan seumur hidupnya. Kagong lalu mengundang seorang dokter barat untuk merawat Man Muan. Semua orang di istana semula meragukan metode pengobatan barat tersebut, tetapi tak lama kemudian mereka bersorak lega mendengar kabar bahwa bayi itu ternyata masih ada. Meski demikian, untuk waktu ke depan Man Muan wajib berbaring total untuk memulihkan diri. Kagong sangat iba melihat penderitaan yang harus ditanggung istrinya. Namun meski sangat mencemaskan sang istri, ia tetap harus pergi untuk sementara waktu. Diam-diam Kagong bersiap berangkat ke Ciangan tanpa memberitahu Man Muan. Ia harus mencari cara menghancurkan gudang senjata Chiang Engan demi menggagalkan rencana pemberontakan mereka. Di Chiang Engan, Ibu Minla menitipkan sejumlah besar harta untuk dikirimkan kepada putrinya. Namun harta yang ia bawa pergi itu ternyata merupakan dana kas yang teramat penting bagi Chiang Engan. Negara itu sedang bersiap melakukan pembaruan dan sangat membutuhkan modal. Hal itu membuat sang raja murka besar. Di kerajaan Burma, Minla akhirnya menunggu datangnya kesempatan. Sang Menteri Agung akan segera mempersembahkan sekelompok gadis cantik untuk diseleksi sang ratu sebelum dipersembahkan kepada raja. Meski tahu betul ratu tidak akan pernah memilih dirinya, Minla bertekad tidak akan melewatkan kesempatan ini. Di Chiang Kham, Man Muan menyuruh para pelayan mengikat tubuhnya di tempat tidur. Ia takut ketika tertidur lelap, ia tanpa sengaja berbalik badan dan harus kembali mengalami kehilangan anak. Kini ia baru benar-benar memahami betapa beratnya perjuangan seorang ibu. Sesulit apapun itu, ia rela menjalaninya. Kagong berhasil menyamar dan menyusup ke Chiang Engan. Kelompoknya juga berhasil mengendus lokasi penyimpanan persenjataan pasukan Chiang Engan dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ia sama sekali tidak melukai satupun rakyat Chiang Engan. Ia hanya diam-diam memusnahkan seluruh persenjataan yang tersimpan di sana. Tepat pada saat itu, Man Muan seolah memiliki ikatan batin dengan kampung halamannya. Ia kembali bermimpi buruk, bermimpi Chiang Engan sedang jatuh dalam kesengsaraan. Kembali ke Burma, Minla telah menerima harta kiriman ibunya. Namun hal itu segera menarik perhatian sang ratu. Min, pelayan kepercayaan sang ratu, datang membawa orang untuk menggeledah tempat tinggalnya. Melihat tumpukan emas yang berkilauan, mata Min langsung berbinar. Minla dengan cepat membaca keserakahan perempuan itu. Setelah menerima sedikit keuntungan, Min pun bersedia menutup mata. Kejadian itu justru membuka peluang besar bagi Minla. Dalam hati ia berkata, pasti akan tiba hari di mana Min bertekuk lutut di bawah kekuasaannya. Ketika Noman mengetahui gudang senjatanya telah dihancurkan, ia langsung tahu bahwa pelakunya adalah Kagong. Permusuhan antara keduanya pun semakin dalam, seolah tak akan pernah bisa hidup di bawah langit yang sama. Setelah menyelesaikan misinya, Kagong bergegas pulang ke rumah. Sementara Man Muan sama sekali tidak mengetahui apa yang telah dilakukan suaminya terhadap Chiang Engan. Kagong sangat iba melihat penderitaan yang ditanggung istrinya. Berulang kali ia meminta maaf karena tidak bisa berada di sisinya pada saat-saat tersulit. Kala itu, karena Burma telah menyinggung Inggris, kaum penjajah itu mulai mengincar wilayah kekuasaan Burma. Namun sang ratu sama sekali tidak takut. Dengan sombong ia menganggap Burma lebih dari cukup kuat untuk melawan segala kekuatan asing. Sikap keras kepala sang ratu itu tak lepas dari janji raja untuk membangunkan sebuah istana dari emas murni untuknya. Ia tidak ingin raja mengingkari janji itu hanya karena urusan negara. Namun kali ini raja benar-benar ingin mendahulukan kepentingan negara. Dan hal tersebut membuat sang ratu marah lalu pergi begitu saja. Kemurkaan ratu tidak luput dari pengamatan Minla. Sang ratu kembali menggunakan alasan pembangunan istana
dan persiapan upacara menyambut kelahiran anak dalam kandungannya untuk menekan raja. Namun raja tetap tidak mau menuruti kemauannya. Tak seorang pun menyangka bahwa bahkan seorang raja pun harus menelan penghinaan dari permaisurinya sendiri. Berkat perawatan sungguh-sungguh dari dokter barat, kesehatan Manmuan akhirnya stabil. Bayi dalam kandungannya benar-benar selamat. Manmuan menangis bahagia, merasa segala usaha dan rasa sakit yang ia tanggung sepadan sepenuhnya. Sementara itu, Noman telah berangkat dengan penuh amarah menuju Chiang Kam. Ia bertekad menagih balas atas kerugian yang ditimbulkan Kagong terhadap Chiang Ngan. Raja Burma sangat murung setelah dipermalukan oleh sang ratu, tetapi Minla berada di sisinya dan menyemangatinya sepenuh hati. Ia berharap dengan kesempatan ini raja dapat menjadi lebih tegas dan berwibawa, tidak selamanya tunduk pada kendali sang ratu. Berkat kata-kata manis Minla, raja akhirnya menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ia bertekad mempersiapkan segalanya dengan matang. Sudah waktunya mengubah nasib Burma. Namun tepat ketika raja hendak mengumumkan keputusannya, sang ratu masuk. Dan seketika keberaniannya kempis kembali. Demi pembangunan istana yang tetap dilanjutkan, sang ratu menyatakan siap menyumbangkan seluruh harta pribadinya. Minla sangat paham bahwa itu hanyalah siasat mengulur waktu. Ia tak menyangka semuanya akan sesulit ini, dan bahwa sang raja ternyata jauh lebih lemah daripada yang ia bayangkan. Di pihak Manmuan, akhirnya ia sudah bisa turun dari tempat tidur dan berjalan perlahan. Saat itu Kagong pergi menjenguk Ibu Suri, dan seharian belum juga pulang. Sesungguhnya Ibu Suri sengaja menciptakan kesempatan bagi cucunya dan Luang Kam. Beliau bukan hanya menahan Kagong untuk makan, tetapi juga memintanya menginap. Di rumah, Manmuan tetap terjaga menunggu suaminya pulang. Luang Kam datang membawakan selimut untuk Kagong. Kali ini ia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Namun akhirnya Manmuan berhasil menunggu Kagong. Ternyata suaminya tetap memilih pulang ke rumah bersamanya. Rupanya di kamar sang nenek, Luang Kam telah menyatakan perasaannya dan dengan tergesa hendak menyerahkan dirinya kepada Kagong. Tepat ketika ia mengira dirinya hampir berhasil, Kagong justru dengan tenang memungut pakaian yang tergeletak di lantai dan menolaknya. Luang Kam malu bukan main. Ia takut tindakan gegabahnya itu akan membuat Kagong memandangnya rendah dan menganggapnya perempuan murahan. Padahal sesungguhnya Kagong selalu memandangnya sebagai adik kecil dan menyayangi serta melindunginya dengan tulus sebagai seorang kakak. Pada saat itu Noman telah tiba di Chiang Kam. Melihat adiknya bersandar bahagia dalam pelukan Kagong, hatinya dipenuhi rasa tidak nyaman. Ia sangat khawatir adiknya benar-benar telah menyerahkan seluruh hatinya kepada musuh. Sementara Luang Kam setelah ditolak tidak sanggup melewati guncangan batin itu dan memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Untunglah semua orang mengetahuinya tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Kagong tidak menyangka penolakannya dapat melukai sepupunya sedalam itu. Sambil menangis, Luang Kam berkata bahwa ia tidak sanggup menjalani hari-hari selanjutnya. Sambil menyaksikan orang yang paling ia cintai bersikap dingin dan acuh kepadanya. Kagong pun terjebak dalam situasi serba salah, tidak tahu harus menyelesaikannya bagaimana. Karena kasihan kepada Luang Kam, Ibu Suri menemui Manmuan. Beliau hendak memohon satu hal, mengangkat Luang Kam sebagai selir Kagong. Meski hatinya hancur dan pilu, Manmuan tetap menahan diri dan menjawab bahwa ia tidak akan pernah menghalangi apapun yang dapat membawa kebahagiaan bagi Kagong. Ia kemudian mendatangi Luang Kam, menasihatinya agar tegar menghadapi hidup dan menegaskan bahwa Luang Kam akan selamanya menjadi adik yang paling ia sayangi. Kelapangan hati Manmuan justru membuat Luang Kam semakin malu. Saat itulah ia baru memahami mengapa di mata Kagong hanya ada satu bayangan, Manmuan. Manmuan bahkan berinisiatif menawarkan diri membantu suaminya menyiapkan pernikahan itu. Selama ini ia selalu mengira rumah baru yang siang malam dibangun Kagong diperuntukkan bagi Luang Kam. Padahal ia tidak tahu bahwa rumah itu sesungguhnya dibangun kembali dari kamar tempat mereka berdua melewati malam pertama dahulu. Kamar yang sengaja dibongkar Kagong dan dibawa pulang ke Chiang Kam. Untuk menghapus segala kegelisahan di hati Manmuan, Kagong berkata terus terang bahwa ia tidak membutuhkan selir ataupun istri kedua siapapun. Baginya,
Memiliki satu istri saja, yaitu Manmuan, sudah lebih dari cukup. Menatap mata istrinya, Kagong melanjutkan bahwa masih ada satu hal penting yang harus ia sampaikan. Perasaan tulus yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia ingin Manmuan tahu bahwa ia mencintainya. Di istana Burma, Men diam-diam menggelapkan dana bantuan sang ratu dan dilaporkan oleh pelayan lain yang selama ini iri kepadanya. Ratu yang kejam mana mungkin mengampuni pengkhianatan dari orang kepercayaannya sendiri. Min langsung dijatuhi hukuman cambuk. Meski selama ini sangat setia, setelah siksaan brutal itu, benih dendam mendalam terhadap sang ratu telah tertanam di hati Min. Menyaksikan pemandangan tersebut, Minla tahu waktunya telah tiba. Ia turun tangan menyelamatkan nyawa Min yang tinggal sekarat. Meski berterima kasih, Min tetap memperingatkan Minla agar jangan bermain-main dengan api. Hari-hari damai berikutnya, Manmuan mulai memanggil Kagong dengan sebutan suamiku. Keduanya lengket dan mesra, tak ingin berpisah barang sejenak. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Noman lebih dulu menemui Manmuan dan membongkar bahwa Kagonglah yang menghancurkan persenjataan Chiang Enggan. Ia memaksa adiknya mengingat bahwa suaminya adalah musuh terbesar tanah airnya. Hal yang paling ditakutkan Manmuan akhirnya terjadi. Perselisihan antara kedua negara telah mencapai titik yang tak dapat diperbaiki lagi. Noman menyerahkan sebotol racun kepadanya. Ia yakin demi kepentingan besar negara, adiknya pasti akan tega mencabut nyawa suaminya sendiri. Berhadapan dengan perhatian dan kehangatan Kagong, Manmuan tersiksa dan sangat kebingungan. Di kerajaan Burma, Minla telah bersiap untuk berhadapan langsung dengan sang ratu. Setelah sekian lama menahan diri dan diam-diam menyusun segalanya, ia paham bahwa saat penentuan akhirnya tiba. Tak lama kemudian, raja menerima sebuah laporan rahasia. Begitu membaca isinya, air mukanya seketika berubah. Isi laporan itu membongkar sebuah kenyataan yang mengguncang. Selama ini sang ratu hanya berpura-pura hamil untuk mengukuhkan kedudukannya di istana belakang. Orang di balik laporan itu tidak lain adalah Minla. Setelah melancarkan pukulan penentu tersebut, Minla yakin telah memegang kendali dalam perang kekuasaan ini. Rasa percaya dirinya membuncah. Ia percaya semua yang ia kejar pada akhirnya akan menjadi miliknya. Lebih dari itu, ia bahkan bercita-cita agar generasi mendatang mengingat namanya. Nama seorang putri dari Chiangan yang selangkah demi selangkah melewati segala rintangan hingga akhirnya naik dengan gagah ke takhta permaisuri Burma. Sang ratu murka luar biasa. Ia balik menyalahkan raja karena lebih mempercayai kabar burung daripada dirinya. Namun kali ini raja sendiri pun sangat terguncang oleh kabar tersebut. Ia menuntut sang ratu membuktikan bahwa dirinya bersih. Karena merasa bersalah, sang ratu langsung berpura-pura pingsan. Tindakan itu sepenuhnya sudah diperhitungkan Minla. Sesungguhnya ia berani mengambil langkah senekat ini karena telah berhasil menarik Min ke pihaknya. Minla bahkan mengakui secara terus terang kepada raja bahwa dialah yang mengajukan laporan tersebut. Sementara itu, Manmuan menjalani hari-harinya dengan hati yang tertekan dan penuh kegelisahan. Di satu sisi ada utang kepada negara. Di sisi lain ada cinta kepada suami yang begitu menyayanginya. Perhatian dan kelembutan Kagong justru membuatnya semakin tersiksa. Sementara Noman tetap yakin sepenuhnya bahwa adiknya akan meracuni suaminya demi kepentingan besar Chiangan. Namun badai di sekitar sang ratu belum juga mereda. Karena mendapat dukungan dari banyak pembesar di istana, raja pun tak berdaya menjatuhkan hukuman kepadanya. Tepat ketika sang ratu mengira badai telah lewat, Minla melangkah masuk dan dengan tenang menyatakan bahwa laporan itu memang berasal darinya. Sang ratu telah membenci Minla sampai ke tulang sumsum, tetapi Minla kini telah mempersiapkan segalanya dengan matang, sehingga sedikit pun tidak gentar. Ia terus mendesak sang ratu agar mengakui kebenarannya. Sang ratu masih merasa aman karena telah lebih dulu membungkam tabib istana yang dahulu ia suap. Namun ia lupa bahwa masih ada satu saksi hidup yang mengetahui perkara ini, yaitu Min. Selama ini Min diam-diam dilindungi ketat oleh Minla, menunggu hari untuk memberikan kesaksian. Kini Min dengan lantang membongkar bahwa kehamilan palsu sang ratu hanyalah cara untuk mengambil hati Baginda, sekaligus alasan untuk memaksanya membangun istana. Sampai di titik itu, sang ratu benar-benar panik. Begitu Min selesai bicara, ratu langsung menyerang dayang pengkhianat itu.
dan baru berhenti ketika raja membentak mencegahnya. Melihat keadaan tidak menguntungkan, sang ratu kembali memainkan sandiwara menangis dan berlagak menyedihkan, berdalih bahwa ia memang benar-benar pernah mengandung tetapi keguguran. Ketika raja masih kebingungan hendak memutuskan, para pembesar terus-menerus mengajukan petisi untuk melindungi sang ratu. Akhirnya raja hanya menyatakan tidak akan mencabut kedudukan sang ratu, tetapi mulai saat itu ratu tidak lagi memiliki wewenang mengeluarkan kebijakan bagi negara. Hasil itu berada di luar perhitungan Minla. Ia mengira kali ini ia dapat menjatuhkan sang ratu dengan satu pukulan mematikan. Ternyata ia terlalu tinggi menilai keberanian sang raja. Namun sebagai bentuk penghargaan atas keberanian Minla, raja menganugerahkan ganjaran untuknya. Minla diangkat menjadi selir permaisuri agung, kedudukan mulia yang hanya berada satu tingkat di bawah ratu. Sejak saat itu, perang kekuasaan antara dirinya dan sang ratu resmi meletus secara terbuka. Minla bertekad, suatu hari ia pasti akan merebut mahkota ratu itu. Minla dengan penuh semangat mengirim surat kabar gembira ke Qiangan, dan Min pun kini menjadi tangan kanan yang sangat berguna baginya. Namun Noman justru sama sekali tidak peduli pada kabar gembira adiknya. Ia hanya tidak sabar ingin tahu keadaan di Qiangkam, sebab ia yakin saat itu rakyat Qiangkam pasti sedang mempersiapkan upacara pemakaman untuk Kagong. Pada waktu yang sama di Qiangangan, Ibu Minla menjadi gila karena kecemburuan yang membabi buta ketika suaminya melimpahkan kasih sayang kepada para dayang. Ia bukan hanya mencelakai selir tersebut, tetapi juga membongkar sendiri sebuah rahasia besar. Dialah yang dahulu, karena iri hati, meracuni ibu kandung Man Muan hingga meninggal. Raja Qiangan tidak dapat lagi menoleransi perempuan kejam itu. Di Qiangkam, Kagong masih hidup sehat walafiat, penuh harap menantikan kelahiran anaknya, dan sibuk memikirkan nama untuk sang buah hati. Saat itu Luang Ham pun telah bangkit kembali dan memulai hidup baru. Ia bersiap menikah dengan sepupu Kagong. Melihat Luang Kam tak henti-hentinya memuji cinta mendalam yang diberikan Kagong kepadanya, hati Man Muan mencelos karena penyesalan. Ia bergegas mencari botol racun itu, tetapi tak menemukannya dimanapun. Sebenarnya Kagong telah lama mengetahui semuanya. Setelah menemukan botol racun yang disiapkan istrinya untuk dirinya, ia sama sekali tidak menyalahkan Man Muan. Ia hanya merasa teramat pilu melihat istrinya terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Kagong mengakui bahwa selama ini ia diam-diam mengamati. Ia berpikir, jika Man Muan memang benar-benar ingin meracuninya, ia pun rela mati di tangan perempuan itu. Beban tanah air memang terasa berat bagi Man Muan, tetapi Kagong dan anak dalam kandungannya adalah nyawanya sendiri. Ia menangis memohon agar suaminya menghukumnya, tetapi Kagong hanya berharap istrinya dapat memahami tindakannya. Penghancuran gudang senjata itu sesungguhnya ia lakukan untuk menyelamatkan Qiangan dari perang pemusnahan yang sia-sia. Man Muan menangis sesenggukan. Semakin baik Kagong memperlakukannya, semakin besar pula rasa bersalah yang menghimpitnya. Namun sayangnya, jauh di lubuk hatinya ia masih salah menduga bahwa kelembutan suaminya itu hanyalah bentuk tanggung jawab, bukan cinta yang sesungguhnya. Di Burma, setelah diangkat sebagai selir permaisuri agung, Minla dianugerahi sebuah istana megah beserta banyak dayang yang melayaninya. Meski demikian, ia tetap waspada dan tidak berani mempercayai siapapun, karena khawatir di istananya terdapat mata-mata sang ratu. Karena itu, ia berniat mengirim surat ke Qiangangan, meminta kedua orang tuanya mengirimkan orang-orang kepercayaan untuk membantunya. Dalam sebuah percakapan, Minla dengan percaya diri berkata bahwa tak lama lagi ia akan mengirim kabar gembira kepada orang tuanya, sebab ia yakin dirinya akan melahirkan seorang putra mahkota bagi kerajaan Burma. Keyakinan itu semakin kuat setelah ia secara kebetulan mengetahui sebuah rahasia dari Min. Sang ratu tidak dapat memiliki keturunan. Hal itu membuat Minla semakin percaya diri dan tak dapat menyembunyikan rasa puasnya. Namun sang ratu bukanlah orang yang mudah ditundukkan. Dalam sebuah perjumpaan, suasana di antara keduanya menjadi sangat tegang. Minla tidak menghindar.
malah langsung memancing dengan mengatakan bahwa kedudukan di istana belakang nantinya akan ditentukan oleh siapa yang lebih dulu melahirkan putra bagi Baginda. Konfrontasi di antara keduanya pun kian memanas tanpa tanda-tanda akan mereda. Ketika mendengar kabar bahwa sebuah negeri tetangga akan segera mempersembahkan seorang putri lain, sang ratu langsung menawarkan diri untuk merawat putri baru yang masih hijau itu. Namun raja langsung menolaknya, sebab Minla telah lebih dulu selangkah mendahuluinya. Pada hari Minla berhasil diselamatkan dan pulang, ia akan sepenuhnya mundur dari kehidupan Kagong. Menatap bayi kecil di ayunan, ia menangis terseduh dan berkata kepada dirinya sendiri bahwa terlanjur jatuh cinta kepada ayah dari anaknya adalah kesalahan yang sepenuhnya menjadi tanggungannya sendiri. Ia mengakui bahwa ia telah mencintai sampai melupakan tanggung jawabnya terhadap negara dan kewajiban dirinya. Dalam pikirannya, Kagong selama ini tetap menyimpan perasaan mendalam kepada Minla. Karena itu, ia hanya diam-diam berdoa agar suaminya dapat menyelamatkan perempuan yang paling ia cintai, meski itu berarti dirinya harus melepaskan segalanya. Kelompok Kagong menyamar, dan dengan cepat melumpuhkan para penjaga, hingga akhirnya berhasil mencapai tempat Minla dikurung. Ia mengingatkan Minla agar bertahan sedikit lagi, sebab ia akan membawanya pulang ke Ciangkam. Kagong juga menerima kembali dari tangan Baekhin foto kenangan yang dahulu diambil Baekhin untuknya dan Man Muan. Ia menyampaikan terima kasih yang tulus atas bantuan sahabatnya itu, lalu bergegas membawa Minla pulang. Sementara Baekhin baru mengetahui kenyataannya dari mulut dokter yang merawat Minla, bahwa orang yang diselamatkan Kagong adalah seorang perempuan dengan latar belakang yang sangat istimewa. Saat itulah ia tersadar bahwa dirinya telah dikelabui Kagong. Dalam perjalanan menuju Burma, ibu Minla pun malang terjebak dalam kekacauan perang. Sementara itu, pertemuan kembali dua bersaudara justru berlangsung dalam suasana yang memilukan sampai Man Muan tak sanggup menahan air matanya. Melihat adiknya dalam keadaan begitu kurus dan hancur, Man Muan menangis. Hatinya dipenuhi penyesalan mendalam karena dahulu terpaksa membiarkan adiknya berangkat ke Burma demi melindungi kepentingan Chiang Ngan. Man Muan terus-menerus meminta maaf dan berharap adiknya cepat pulih. Karena Ibu Suri setiap hari datang menjenguk cicitnya, Kagong menyarankan agar Man Muan dan anaknya untuk sementara tinggal di kediaman Ibu Suri. Man Muan menjawab dengan dingin bahwa ia akan menurut saja pada kehendak suaminya, sebab dalam pikirannya, dirinya dan anaknya seolah tidak lagi memiliki tempat penting di hati Kagong. Terlebih setelah Minla dibawa pulang, ia merasa dirinya semakin tidak dibutuhkan. Bahkan seandainya suaminya ingin mengirim dirinya dan sang anak kembali ke Chiang Ngan, ia pun siap menerimanya. Di seberang perbatasan Burma, sang ratu murka luar biasa ketika mendengar Minla berhasil diselamatkan orang tepat di depan matanya. Berkat perawatan yang telaten, kesehatan Minla berangsur membaik. Ketika siuman dan melihat Man Muan di sisinya, Minla tak sanggup menahan gejolak perasaannya. Mungkin karena malu atas keadaannya saat ini, ia memalingkan diri. Man Muan berharap adiknya sudi memaafkannya, tetapi terhadap uluran tangan kakaknya, Minla masih memilih menghindar. Barulah pada saat itu Ratu Burma menyadari betapa gawatnya keadaan. Burma kini telah runtuh sepenuhnya. Namun ia tetap belum juga sadar dan menyesali kesalahannya. Sang raja berlutut di hadapan altar leluhur, menyesali dosa-dosanya. Negeri Burma yang dahulu makmur kini hancur berantakan di tangannya. Meski begitu, sang ratu tetap membutakan diri dan percaya bahwa tak lama lagi mereka pasti akan merebut kembali takhta. Kham On yang tak sabar segera menyampaikan kabar gembira itu kepada Minla. Sang ratu akhirnya menerima balasan atas perbuatannya. Namun Minla sama sekali tidak merasa gembira, sebab luka mendalam yang harus ia tanggung adalah sesuatu yang tidak akan pernah dapat dipahami perempuan itu. Man Muan berharap adiknya dapat melepaskan masa lalu dan memulai hidup yang baru. Saat itu, sasaran kaum penjajah Inggris ternyata tidak berhenti di Burma. Mereka sesungguhnya hendak menyulut peperangan antara Chiang Ngan dan Chiang Kam. Akhirnya, Ibu Suri pun menyadari adanya keganjilan di istana. Kagong tidak lagi menyembunyikannya dan memutuskan menceritakan seluruh perkara Minla kepada neneknya. Ibu Suri sangat khawatir hal itu akan menyeret Chiang Kam ke dalam bahaya. Di sisi Minla, ia menolak makan dan minum. Benar-benar kehilangan harapan untuk hidup. Man Muan membujuknya agar bertahan demi orang-orang yang menyayanginya. Sejak Minla kembali, hubungan Kagong dan Man Muan menjadi renggang. Kadang dekat, kadang jauh. Man Muan sudah pindah ke kediaman Ibu Suri,
sementara Kagong tampak tidak berniat menjemputnya pulang. Hal itu membuat hati Man Muan sangat terluka. Noman mengajak Man Muan bertemu. Ia yakin sepenuhnya bahwa waktu bagi Chiang Ngan telah matang. Noman menyatakan bahwa 2 hari lagi ia akan membawa Man Muan pergi, bahkan menuntut agar adiknya tidak membawa serta anaknya, sebab di matanya, bayi itu tidak mengalir darah Chiang Ngan. Semuanya datang terlalu tiba-tiba sehingga Man Muan sangat terguncang dan tak berdaya. Namun akhirnya ia tetap menyanggupi untuk ikut pulang ke Chiang Ngan bersama kakaknya. Jawaban itu bagaikan pukulan mematikan bagi Kagong yang mengamati dari kejauhan. Ia tak menyangka setelah sekian lama ia tetap tidak mampu menggoyahkan hati istrinya dan bahwa Man Muan tetap rela mengorbankan segalanya demi Chiang Ngan. Tak lama setelah Noman pergi, Man Muan mendatangi adiknya dan berkata dengan tulus bahwa dapat menemukan kembali sang adik adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Berkat kata-kata itu, kedua bersaudara tersebut akhirnya mampu melepaskan seluruh dendam dan kepahitan masa lalu. Ketika Kagong pergi mengurus persoalan kenegaraan, Man Muan kembali dilanda kecemasan. Ia sangat paham bahwa status Minla yang sensitif dapat menyeret suaminya ke dalam bahaya kapan saja. Di kota, Kagong bertemu kembali dengan sahabat karibnya, Baekin. Saat itulah ia baru mengetahui dengan terkejut bahwa Baekin adalah perwakilan resmi pihak Inggris. Kenyataan bahwa Kagong pernah mengelabuinya demi menyelamatkan Minla masih mengganjal di hati Baekin. Rencana kemerdekaan yang disusun Noman ditentang keras. Ketika mengetahui Minla telah diselamatkan Kagong, ia mengira kemenangan sudah berada dalam genggamannya. Namun tak lama kemudian, ia menerima kabar bahwa ayahnya telah dikendalikan, dan dirinya sendiri dicopot dari jabatannya. Dalam kemarahannya, ia langsung mengarahkan seluruh amarahnya kepada Kagong. Sebagai selir permaisuri agung Burma, Minla saat itu berstatus tawanan penjajah Inggris. Tindakan Kagong menyelamatkannya tanpa izin sama saja dengan melawan kerajaan Inggris. Ketika Noman menemui Baekin untuk mengonfrontasi dan membongkar tindakan Kagong menyelamatkan Minla, pada saat penentuan itu Baekin tetap memilih berdiri di pihak sahabat lamanya dan melindunginya. Rencana penggulingan dan kemerdekaan yang disusun Noman pun gagal total. Ia dijerat tuduhan makar, tetapi berhasil melarikan diri. Di tempat lain, Minla untuk pertama kalinya membuka isi hatinya kepada Man Muan. Ia mengakui bahwa dahulu ia bersedia berangkat ke Burma karena ingin suatu hari membuat Man Muan bertekuk lutut di hadapannya. Namun kini, selain bernapas, tidak ada satupun hal yang mampu ia lakukan. Sementara itu, Kagong dan Baekin saling mengucapkan selamat tinggal. Keduanya melepaskan segala ganjalan dan berbaikan kembali. Dalam pelariannya menuju Chiang Ngan, Noman masih terus memikirkan Man Muan. Ia bertekad harus membawa adiknya pergi dari tempat itu. Dalam kegilaannya, Noman datang dan dengan murka membongkar seluruh perkara kepada Man Muan. Ia memaksa adiknya keluar dari kota terlebih dahulu untuk bergabung dengan anak buahnya. Sementara ia sendiri akan mencari kesempatan untuk menghabisi Kagong. Man Muan telah sekali melawan Noman, dan ia tahu kali ini ia tidak akan bisa mengelak lagi. Noman berpapasan dengan Kam On, dan ia langsung tahu bahwa adiknya yang satu lagi berada di tempat itu juga. Minla terguncang melihat kedatangan kakaknya. Melihat Minla terbaring tak berdaya di ranjang, Noman sama sekali tidak menaruh belas kasihan. Dengan dingin ia justru mencelanya. Akhirnya Man Muan menyanggupi untuk keluar kota dan bergabung dengan Noman. Namun ia juga mengajukan usul. Ia akan mencari cara memancing Kagong masuk ke hutan untuk menemui Noman, agar kedua lelaki itu dapat menentukan siapa yang lebih unggul secara jantan dan terbuka. Ia berharap kakaknya berjanji, setelah mencabut nyawa Kagong, ia akan pergi selamanya dan tidak akan pernah kembali mengusik siapapun. Dalam setiap ucapannya, diam-diam Man Muan menyampaikan salam perpisahan kepada Ibu Suri. Tetapi beliau sama sekali tidak menyadari keganjilan itu. Man Muan meminta Kam On mengantarkan sepucuk surat keluar kota untuk diserahkan kepada anak buah Noman. Man Muan telah memperhitungkan waktunya dengan cermat. Surat itu baru akan diterima setelah kakaknya menghabisi dirinya dan kembali ke perkemahan. Membelai putra kecilnya, hati Man Muan bagai teriris. Ia menyusui anaknya untuk terakhir kali, bersiap melangkah pergi dan meninggalkan dunia ini selamanya. Minla tiba-tiba terbangun karena mendengar bisikan pesan sang kakak.
Manmuan mengingatkan bahwa pagi-pagi sekali bayinya biasanya terbangun dan menangis. Jika mengganggu, ia berharap Minla tidak marah. Pesan-pesan itu membuat Minla perlahan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Belum sempat ia mengumpulkan kesadarannya, ia terpaku mendengar kalimat Manmuan berikutnya. Mulai saat itu, Minla lah yang akan menggantikannya menjadi ibu bagi anak tersebut. Segera setelah itu, agar rencananya tidak ketahuan, Manmuan mengikat Minla. Sebagai salam perpisahan terakhir kepada adiknya, ia berpesan agar Minla memakamkannya di bawah pohon sakura. Saat itu Manmuan telah mengenakan pakaian tempur milik Kagong. Ia pergi dengan langkah mantap. Minla panik, hatinya membara bagai terbakar. Tetapi dengan kondisi tubuhnya saat itu, ia benar-benar tak berdaya. Tepat setelah Manmuan pergi, Kagong pun baru saja tiba di rumah. Tidak menemukan bayangan istrinya, ia panik mencari ke segala penjuru dan mulai kalut, mengira Manmuan benar-benar telah meninggalkannya untuk kembali ke Chiangnan. Sementara itu, meski masih dalam keadaan sakit, Minla berusaha bangkit dan menyeret tubuh lemahnya turun dari ranjang. Dengan putus asa, ia berusaha memanggil orang untuk mencegah Manmuan, tetapi semua usahanya sia-sia. Untunglah, karena tak menemukan istrinya, Kagong teringat sesuatu dan berlari ke kamar Minla. Begitu melihatnya, Minla langsung panik, menangis, dan memohon agar Kagong segera pergi menyelamatkan Manmuan. Pada saat bersamaan, Kam-on telah mengantarkan surat itu keluar kota. Noman akhirnya berhasil menunggu orang yang ia kira adalah Kagong. Hari itu, seluruh dendam dan permusuhan di antara mereka akan diselesaikan sampai tuntas di tempat tersebut. Mata Manmuan berkaca-kaca. Bukan pengorbanan nyawanya yang ia tangisi, melainkan kenyataan bahwa ia harus tumbang di bawah pedang Noman. Sebuah akhir yang terlalu kejam bagi keduanya. Dalam gelapnya malam, Noman sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah adiknya sendiri yang malang. Manmuan melepaskan pedang di tangannya, dan rencananya pun sampai pada babak terakhir, ketika ia terkena tebasan mematikan dan terjatuh dari punggung kuda. Di ambang kematian, bayangan putra kecilnya muncul jelas dalam benaknya. Ia sadar bahwa ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali. Tepat pada saat itu, Kagong tiba memacu kudanya. Akhirnya mereka dapat saling mengucapkan kata-kata perpisahan terakhir. Dengan suara tercekat, Manmuan menyatakan bahwa ia mencintai suaminya melebihi nyawanya sendiri, dan bahwa sejak hari pertama mereka bertemu, ia sungguh-sungguh telah jatuh cinta kepadanya. Dengan embusan napas terakhirnya, Manmuan pergi untuk selamanya, meninggalkan Kagong dalam kepedihan yang tak terperikan. Di detik-detik terakhir hidupnya, jiwanya seolah terbang kembali ke bawah pohon sakura yang bermekaran di Chiangnan. Mungkin sumpah lama itu benar-benar menjadi kenyataan. Ia harus kehilangan nyawa di negeri orang, dan tidak dapat dimakamkan di tanah kelahirannya, Chiangnan. Kembali ke perkemahan, Noman membaca surat yang ditinggalkan Manmuan dengan tubuh gemetar. Ia tak percaya pada matanya sendiri. Dengan tangannya sendiri, ia telah mencabut nyawa adiknya. Sementara Raja Chiangnan menunggu putranya sampai matanya lelah. Namun pada akhirnya di tempat itu hanya tersisa dirinya seorang dalam kesepian. Ibu Minla pun harus melarikan diri di tengah kobaran api peperangan. Ia menempuh perjalanan berat menuju Burma. Namun istana Burma kini hanyalah tempat yang hancur dan kosong melompong. Ia tidak dapat bertemu kembali dengan Minla. Bahkan tidak mengetahui apakah putri kesayangannya itu masih hidup atau telah tiada. Adapun Noman, ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri untuk menebus dosa dan berkumpul kembali dengan adiknya di alam baka. Bertahun-tahun berlalu, kehidupan perlahan kembali ke jalurnya yang tenang. Minla melanjutkan hidup dengan menyandang identitas Manmuan demi merawat anak itu. Lebih dari 20 tahun kemudian, putra Manmuan telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tinggi dan tampan. Hanya Kagong yang tak pernah sehari pun terlepas dari rasa rindunya kepada Manmuan. Ia sering datang ke pusara istrinya untuk berbicara dengannya. Barulah pada saat itu Kagong menceritakan kepada putranya kisah hidup ibu kandungnya yang sesungguhnya. Di alam sana, mungkin Manmuan pun dapat tersenyum ketika mendengar suara putranya untuk pertama kalinya memanggilnya Ibu. Film pun berakhir.